Yi Chen sedang menggunakan skill rahasianya sekarang, dan menilai dari penampilannya, skill rahasianya belum sepenuhnya berakhir, dan pasti akan terus berlanjut. Sejauh mana budidayanya akan ditingkatkan, Du Jin tidak tahu. Namun intuisi dalam hatinya mengatakan kepadanya bahwa dia tidak bisa membiarkan Yi Chen berhasil menggunakan keterampilan rahasianya. Jika tidak, situasinya akan sangat buruk baginya, jadi dia tidak bermaksud memberi Yi Chen kesempatan dan siap menghadapinya sekarang. Bas matanya menatap tajam ke arah Yi Chen. Mata Du Jin penuh dengan kedinginan, dan kekuatan yang dia keluarkan menjadi lebih kuat, dan ruang di sekitarnya terdistorsi saat ini. Setelah melihat tindakan Du Jin, wajah Yi Chen penuh dengan kesungguhan. Dia tidak bisa diganggu saat menggunakan skill rahasia. Akan sangat buruk jika dia diganggu. Tanda tanya. Dia terus mencubit formula ajaib dengan kedua tangannya, dan kekuatan jiwa terus mengalir di bawah kendalinya dan mengembun di belakangnya. Kemunculan keempat dari 9 naga sejati. Saat teriakan ini terdengar, kepala naga lain mengembun di belakang Yi Chen, dan auranya meningkat sebesar 40%. Boom pada saat ini, suara tumpul datang dari sisi Du Jin, dan kemudian senjata yang dilepaskan di tangannya mengeluarkan cahaya yang menyilaukan, menjadi lebih kuat. Kemunculan kelima dari 9 naga sejati, Yi Chen berteriak dingin lagi, dan kemudian kepala naga kelima mengembun di belakangnya, aura yang dilepaskan meningkat sebesar 50%, dan ruang di sekitarnya menjadi terdistorsi. Keterampilan jiwa inferior kelas 7 Roaring Nine Heavens tingkat keempat pada saat ini, Du Jin berteriak, dan kemudian angin kencang bertiup di sekujur tubuhnya, dan tombak di tangannya dilepaskan. Cahaya yang keluar, bahkan lebih cerah, lalu dia memutar pinggangnya dengan keras, dan segera menusukkan tombak di tangannya. Kekuatan jiwanya melonjak dengan gila-gilaan, mengembunkan naga yang marah, dan bergegas menuju Yi Chen dengan aura kematian. Ups! Saat dia melihat energi itu datang, ekspresi serius muncul di wajah Yi Chen. Jika dia terkena energi itu, teknik rahasianya pasti akan gagal. Boom! Tapi sudah terlambat baginya untuk menghindar sekarang. Di bawah tatapan semua orang, energi langsung menyelimuti Yi Chen, dan cahaya menyilaukan berkedip-kedip. Angin yang menggigit bergejolak, memunculkan debu dan pasir di langit, langsung menutupi tempat Yi Chen berdiri. Untuk sementara, semua orang hanya bisa mendengar suara tumpul, tapi tidak bisa melihat sosok Yi Chen, jadi mereka tidak bisa melihat tahu seperti apa situasi di dalamnya. Tapi Yi Chen baru saja memadatkan keterampilan jiwanya, dan tidak ada cara untuk menghindari atau bertahan, jadi situasinya sangat buruk. Energi itu sangat menakutkan. Seperti yang diharapkan dari kakak senior Du Jin, tindakannya luar biasa. Dari sudut pandang ini, Yi Chen pasti akan mati. Inilah yang akan terjadi jika kamu macam-macam denganku. Wajah Du Jin penuh kedinginan. Dia menatap tajam ke arah tempat Yi Chen berdiri. Du Jin sangat yakin dengan serangannya tadi, jadi dia juga berpikir bahwa Yi Chen pasti mati. 9 penampakan naga sejati penampakan ke-6. Pada saat ini, sebuah teriakan terdengar dari tempat Yi Chen berdiri. Wajah Du Jin menjadi semakin suram. Para anggota keluarga Du itu para jenius juga tidak percaya. Apa? Bukankah dia mati? Wajah para jenius keluarga Du dipenuhi rasa tidak percaya, karena teriakannya penuh amarah dan tidak ada tanda-tanda cedera. Wosh pada saat ini, cahaya menyilaukan berkedip dari tempat Yi Chen berdiri, dan kemudian 9 kepala naga dengan cepat bangkit, melepaskan aura tirani. Kemudian kehampaan bergetar, dan semua angin kencang itu terhempas, dan pasir dan debu yang membungkus Yi Chen juga berjadewa satu demi satu saat ini. Pada saat ini, sosok Yi Chen akhirnya bisa terlihat dengan jelas. Monster itu adalah monster yang memimpin kita barusan. Sepertinya dia disebut guk-guk api berkepala 3. Aku tidak menyangka dia akan keluar untuk melindungi Yi Chen di saat kritis. Monster, kata para jenius keluarga Du segera. Benar sekali, saat energi hendak mengenai Yi Chen, Lian merasakan bahaya dan segera bergegas keluar dari dantian Yi Chen, menghalangi tubuh Yi Chen dan melindunginya di belakangnya, sedangkan semua energi yang dikeluarkannya mengenai tubuh Lian Chen tidak terluka. Lian hanya memiliki kekuatan monster level 6, jadi dia sudah sekarat. Wuo, beberapa suara enggan keluar dari mulut Lian saat ini, ia terlihat sangat lemah, dan nafasnya juga sangat berantakan, seperti orang tua sekarat yang bisa pergi kapan saja. Api-api, Yi Chen mengepalkan tinjunya saat ini. Saat ini, dia telah selesai menggunakan teknik rahasianya. 6 kepala naga melayang di belakangnya, dan kekuatannya meningkat sebesar 60% sekarang, dan wajahnya terlihat. Dia menunjukkan ekspresi gugup, lalu dengan cepat berjalan ke sisi Laiyan, dengan ekspresi sedih di wajahnya. Ketika dia berada di wilayah timur, Laiyan selalu bersamanya, mengikutinya melalui hidup dan mati.
Meskipun dia adalah binatang ajaib, dia telah menjalin hubungan yang kuat dengan Yi Chen dan menyalahkan diri sendiri. Wolayan hanya bisa mengeluarkan suara dari dadanya, seolah menghibur Yi Chen. Pada saat yang sama, ia terus-menerus berjuang untuk berdiri, tetapi tidak peduli seberapa keras ia mencoba, ia akhirnya jatuh lagi. Tuan, meskipun Lian terluka, guk-guk api berkepala 3 itu dapat bertahan selama jiwa binatang itu tidak mati. Anda hanya perlu membawanya kembali ke dalam roh batu. Pada saat ini, suara lemah monster kecil itu terdengar. Awalnya, monster kecil itu tertidur lelap setelah membantu Yi Chen menyalin formasi. Tanpa diduga, dia bangun sekarang, tetapi Yi Chen tidak terlalu memikirkannya. Dia mencubit formula ajaib dengan kedua tangannya dan menarik kembali apinya ke dalam roh batu. Roar saat memasuki roh batu, Lian mengeluarkan raungan pelan lalu tertidur lelap. Pertama kali dia bertemu Lian, salah satu kepalanya terpenggal. Saat itu, dia memasuki roh batu Yi Chen dan pulih setelah beberapa saat. Setelah menginginkan tempat ini, dia akhirnya merasa lega. Aku tidak menyangka monster itu membantumu memblokir serangan itu. Monster setia seperti itu sangat langka. Sayang sekali dia mengikuti tuan yang bodoh. Serangan tadi gagal membasmi Yi Chen. Du Jin agak kecewa dan mencibir. Tidak bisa dimaafkan. Yi Chen menghela nafas, lalu memegang pedang berat Tianyun dengan satu tangan dan perlahan mengangkat kepalanya untuk melihat Du Jin. Cahaya dingin berkedip di matanya. Apa? Tapi orang yang terluka sekarang adalah monster yang telah mengalami hidup dan mati yang tak terhitung jumlahnya bersamanya. Jadi tidak peduli apa, dia harus menjatuhkan orang di depannya, jika tidak maka akan sulit untuk memahami kebencian dalam dirinya, jantung. Meskipun kamu telah meningkat pesat dengan keterampilan rahasiamu, kamu masih bukan tandinganku. Ketika dia merasakan niat membasmi Yi Chen, Du Jin langsung mencibir. Kamu bisa mencobanya. Saat ini, Yi Chen hanya memikirkan kata, basmi, di benaknya, dan tidak ada yang tidak masuk akal. Tubuhnya gemetar dan dia segera menghilang setelah menggunakan skill rahasia, kecepatannya menjadi lebih cepat, dan dia datang ke Dudu dalam sekejap mata. Kematian. Kata-kata acuh tak acuh keluar dari mulut Yi Chen, dan kemudian tanpa ragu-ragu, Epi Tianyun bersinar dengan cahaya yang menyilaukan, dan kemudian dia memutar pinggangnya dengan keras dan menebas dengan angin bersiul. Ini sangat cepat, lebih cepat dari sekarang. Ketika dia merasakan angin kencang di belakangnya, ekspresi ngeri muncul di wajah Du Jin, dan kemudian dia dengan cepat bereaksi, berbalik dengan cepat, dan kemudian menusuk tombak di tangannya ke arah itu, waktu yang sama. Suara gemuruh yang tumpul keluar, dan kedua sosok itu bertabrakan dengan cepat. Gelombang energi yang terlihat dengan mata terbuka menyebar, dan kemudian di bawah tatapan luar biasa dari para jenius keluarga Du Jin segera mundur selusin langkah. Dia benar-benar memukul mundur kakak senior Du Jin. Bagaimana ini mungkin? Monsterku terluka parah, kamu akan membayar mahal untuk itu. Teriakan dingin keluar dari mulut Yi Chen, dan kemudian tubuhnya bersinar lagi. Sebuah pedang menghantam kepalanya dengan angin kencang. Kecepatannya terlalu cepat. Tidak ada cukup waktu untuk menggunakan skill jiwa. Saat dia merasakan angin kencang datang, ekspresi keterkejutan di wajah Du Jin menjadi lebih buruk, tapi dia tidak berhenti melawan dan menembak dengan pistol. Disambut oleh desiran angin. Suara gemuruh yang tumpul keluar. Baik Yi Chen maupun Du Jin tidak menggunakan keterampilan jiwa. Namun, kekuatan fisik Yi Chen sangat kuat. Dia memiliki tubuh fisik yang berada di alam jiwa kuasi mistis sebaliknya, pada saat terjadi benturan, yang terakhir langsung terlempar, dan semua tulang di tubuhnya mengeluarkan suara yang bergerak. Kekuatan fisiknya sangat kuat. Saat ini, tangan kanan Du Jin yang memegang pistol perak telah hancur, dan ekspresi dingin muncul di wajahnya. Keluar. Pada saat ini, bayangan lain muncul di depannya, menghancurkan kekosongan dengan pukulan, dan langsung mengenai pipi kiri Du Jin. Boom! Pada saat ini, kekuatan Yi Chen telah meningkat sebesar 60%, dan kecepatannya juga meningkat secara mengerikan. Du Jin tidak punya waktu untuk bereaksi. Pukulan itu langsung mengenai pipinya, dan kekuatan sombong langsung mengenai dia keluar dan terjatuh dengan keras ke tanah, mengeluarkan seteguk darah merah. Di saat yang sama, pipi kirinya memerah dan bengkak. Dia benar-benar kehilangan ketenangan dan ketenangan saat pertama kali muncul sedikit malu. Bagaimana ini mungkin? Saya tidak sedang bermimpi, bukan? Bagaimana kakak senior Du Jin bisa kalah? Situasinya begitu terbalik sehingga para siswa yang hadir merasa tidak percaya dan mencubit diri mereka sendiri. Itu semua nyata. Pada awalnya, Yi Chen selalu dirugikan, tetapi setelah dia menggunakan teknik rahasia, budidayanya menjadi 60% lebih kuat dari sebelumnya, dan kecepatannya bahkan lebih mengerikan.
Ini tidak mungkin. Du Jin memuntahkan seteguk darah merah. Saat ini, dia terlihat sangat malu. Serangan Yi Chen bukanlah seorang vegetarian, yang membuatnya sangat menderita. Basmi, tidak ada belas kasihan di wajah Yi Chen. Cedera Lian membuatnya benar-benar marah. Dia memegang pedang di kedua tangannya dan dengan cepat mengerahkan kekuatan jiwanya untuk menyuntikkannya ke dalamnya, dan kemudian dengan cepat menebas pedang berat yang didapatnya. Boom! Saat suara itu jatuh, kekuatan jiwa tirani melesat dari pedang berat dan bergegas menuju Du Jin dengan suara siulan angin. Bukan hanya karena kecerobohanmu kamu berhasil melakukan serangan diam-diam. Apa menurutmu kamu masih bisa seberuntung sebelumnya? Du Jin berteriak dingin, menginjak tanah dengan ringan, dan tubuhnya dengan cepat terangkat ke udara, dan kekuatan jiwanya dengan cepat bergerak di kaki kanannya. Terkondensasi, satu tendangan menyapu ke depan dengan kekuatan yang mendominasi. Boom, terdengar suara tumpul, fluktuasi energi yang terlihat dengan mata terbuka menyebar ke sekeliling, dan energi yang dilepaskan oleh Yi Chen langsung tersebar. Ups! Pada saat ini, sebuah bayangan muncul dengan cepat di depannya, muncul di belakangnya, dan menghantam kepalanya dengan pedang yang berat dengan suara angin yang menggigit. Huff! Kali ini masih Yi Chen yang menyerang, tapi wajah Du Jin sangat tenang, dan dia mendengus dingin di dalam hatinya. Lalu dia berbalik, pembuluh darah muncul di tangan kirinya, kekuatan jiwa melonjak, dan dia dengan cepat menyerang ke depan. Boom, Yi Chen awalnya ingin menggunakan kecepatannya untuk mengalahkan Du Jin, tetapi Du Jin sudah waspada, jadi rencananya tidak berhasil dan serangan itu dicegat olehnya. Kamu hanya bisa berhasil sekali dengan metode serangan yang sama. Du Jin mencibir, lalu dengan cepat menyapukan kaki kanannya, diikuti dengan semburan energi yang keluar dari sela-sela kakinya dan bergegas menuju Yi Chen. Ups, dia mengerahkan kekuatan dengan kedua tangannya, dan Yi Chen memegang pedangnya di depannya, memancarkan cahaya kekuatan jiwa. Kemudian energi menghantam Epi Tianyun, dan Yi Chen mengambil kesempatan untuk mundur dengan cepat lebih dari 10 meter. Kamu benar-benar membuatku marah dengan serangan tadi. Meskipun kekuatanmu telah meningkat sebesar 60%, adalah mimpi bodoh untuk menang dariku. Pikiran Du Jin bergerak, dan kekuatan jiwa melonjak di lengan kirinya, dan kemudian ada suara tulang bergeser, dan lengan kanannya kembali ke keadaan semula. Pikirannya bergerak, dan kekuatan jiwa yang kuat melonjak keluar dari meridiannya dengan gila-gilaan, memenuhi udara di sekitar tubuhnya, dan angin kencang bertiup di sekelilingnya. Kakak senior Du Jin sudah mengaktifkan kekuatan jiwa terkuatnya. Sepertinya dia serius tentang hal itu. Yi Chen itu sudah mati. Hei merasakan mata mereka terfokus padanya, wajah Yi Chen menunjukkan ekspresi serius. Tangan yang memegang pedang mengencang saat ini, dan pada saat yang sama dia mengerahkan kekuatan jiwanya untuk mengangkatnya secara diam-diam. Baru saja menderita kekalahan di tangan Yi Chen di depan begitu banyak orang jenius, Du Jin merasa kehilangan muka, jadi dia tidak akan membiarkan Yi Chen pergi apapun yang terjadi. Yi Chen menjadi marah. Boom! Tatapan dingin muncul di matanya, dan kemudian kekuatan jiwa tirani memasuki tombak terus-menerus di bawah kendalinya. Terimalah hukuman mati. Du Jin mengarahkan senjatanya ke dalam kehampaan. Segera, suara seperti guntur yang marah bergema di kehampaan, dan angin kencang bertiup di sekujur tubuhnya, meniup gaun di tubuhnya bergejolak, dan seluruh pemandangan tampak seperti akhir dunia, sangat menakutkan. Tingkat keterampilan jiwa yang dia gunakan pasti akan lebih tinggi dari yang baru saja. Ketika dia melihat adegan itu, ekspresi serius di wajah Yi Chen menjadi lebih serius. Yi Chen itu sudah mati. Dilihat dari kekuatan ini, kakak senior Du Jin akan menggunakan jurus paling kuat dalam rangkaian keterampilan jiwa itu. Di Du Jin, dia mengetahui keterampilan jiwa yang dimilikinya dengan sangat baik dan segera menatap Yi Chen dengan rasa kasihan. Boom, pada saat ini, suara tumpul lainnya datang dari pistol perak di tangan Du Jin, dan kemudian kekuatan yang lebih mengerikan menyebar, dan cahaya yang dilepaskan lebih menyilaukan daripada matahari. Keterampilan jiwa tingkat menengah tingkat 8 Howling Nine Heavens tingkat ke-7. Rambut panjang Du Jin terbang seperti ibel gila, dan kemudian dia menusukkan tombak ke arah Yi Chen dengan kekuatan dahsyat yang mengguncang langit. Boom! Pada saat ini, suara memekakkan telinga terdengar, dan kemudian energi mengerikan melonjak dari tombak, dengan cepat mengembun menjadi binatang buas dari neraka, dan dengan ledakan sonik, ia dengan cepat menyerbu ke arah Yi Chen. Energi itu sangat menakutkan, ruangnya terdistorsi kemanapun ia pergi, dan busur masih berkedip. Seluruh pemandangan tampak seperti akhir dunia. Jika alam jiwa surgawi biasa terkena, itu pasti akan terbasmi dalam sekejap. Keterampilan jiwa tingkat rendah tingkat 8. Wajah Yi Chen dipenuhi dengan kesungguhan. Menghadapi serangan seperti itu, dia tidak berani menunjukkan tanda-tanda pengabaian langit di bawah kendalinya.
Pedang berat meteor. Keterampilan jiwa inferior tingkat ke-7, tebasan api ilahi matahari jatuh tingkat ke-4. Alih-alih menggunakan keterampilan jiwa terkuat, Yi Chen memutar pinggangnya, dan kemudian menebas dengan pedang yang berat. Dia maju dengan aura yang kuat. Boom, kedua energi itu bertabrakan. Tidak ada keraguan bahwa keterampilan jiwa inferior kelas 7 Yi Chen bukanlah tandingannya. Kekuatan jiwa yang dia keluarkan segera terkoyak, dan momentum energinya terus berlanjut. Menggunakan keterampilan jiwa kelas 7, tidak mungkin untuk mencegat serangan kakak senior Du Jin. Dia sudah mati. Semua jenius keluarga Du mencibir saat ini, menatap Yi Chen dengan jijik di mata mereka. Bas! Angin bertiup di depannya. Wajah Yi Chen penuh kesungguhan. Kegagalan serangan sudah diperkirakan sejak lama, jadi dia tidak kecewa sama sekali seperti banjir besar, dan mengalir ke langit lagi dengan deras. Keterampilan jiwa menengah kelas 7 teknik pedang ibel surgawi tingkat pertama. Sebuah suara terdengar di dalam hatinya, dan kemudian Yi Chen mengangkat pedang ke kepalanya dengan kedua tangannya menjadi pedang ibel yang kuat. Binatang-binatang itu berlari maju tanpa rasa takut, dan akhirnya bertabrakan satu sama lain. Serangan Yi Chen kali ini masih gagal mencegat kekuatan jiwa, namun kedua serangannya berhasil melemahkan banyak energinya. Keterampilan jiwa yang dia gunakan tidak memerlukan waktu untuk memadat. Ketika mereka melihat Yi Chen mengambil tindakan, wajah para jenius dari keluarga Du menunjukkan keterkejutan. Saat menggunakan keterampilan jiwa apapun, mereka perlu melakukannya. Keterampilan jiwa yang digunakan Yi Chen barusan hampir seketika. Ini adalah pertama kalinya mereka melihat keterampilan jiwa semacam ini. Tidak ada gunanya bahkan jika dia memiliki keterampilan jiwa seperti itu. Keterampilan jiwa yang dia gunakan hanya dapat melemahkan energi yang dikeluarkan oleh kakak senior Du Jin, tetapi tidak dapat sepenuhnya memblokirnya, jadi dia pasti akan mati, berdiri. Wajah Yi Chen sangat tenang, matanya menatap tajam pada energi yang masuk, dua sinar cahaya tajam melintas di matanya, dan kemudian dia mengencangkan cengkeramannya pada pedang, dan kekuatan jiwanya disuntikkan ke dalam pedang berat Tianyun. Aliran air memasuki pedang berat meteor surgawi, dan garis-garis itu tampak menjadi hidup, melepaskan cahaya yang menyilaukan. Keterampilan jiwa superior kelas 7 teknik pedang ibel surgawi tingkat kedua. Sebuah teriakan terdengar di dalam hatinya, dan kemudian Yi Chen mengangkat pedang berat itu dengan kedua tangannya dan menyerangnya dengan cepat. Kekuatan jiwanya melonjak dengan gila-gilaan, dengan angin bersiul. Seng bergegas ke depan, kali ini keterampilan jiwa masih tidak membutuhkan waktu untuk memadat, dan itu bahkan lebih kuat dari yang sebelumnya. Boom, kedua energi itu bertabrakan lagi. Energi yang dilepaskan oleh Yi Chen bertahan selama 5 detik, namun akhirnya tersebar. Energi yang dilepaskan oleh Du Jin telah melemah menjadi hanya sepertiga, tetapi kekuatannya masih kuat, dan itu bergegas menuju Yi Chen. Dalam sekejap, ia datang ke suatu tempat tidak jauh di depan Yi Chen, dan hendak menutupinya. Pada saat ini, Yi Chen tidak dapat menghindarinya, jadi murid-murid keluarga Du mereka semua memulai untuk mencibir, dan mereka telah menyimpulkan dalam hati bahwa Yi Chen tidak akan berakhir dengan baik, dan bahkan jika dia tidak mati, dia akan terluka parah. Hah! Menghadapi kesulitan seperti itu, Yi Chen menyipitkan matanya seperti mata yang tajam dan dengan cepat mengambil langkah maju dengan kaki kanannya. Pada saat ini, pikirannya bergerak, dan di bawah kendalinya, kekuatan jiwanya terus dicurahkan ke dalam pedang berat Tianyun. Keterampilan jiwa inferior kelas 8 teknik pedang ibel surgawi tingkat keempat. Suara itu terdengar di hati Yi Chen, dan kemudian pedang berat meteor surgawi di tangannya ditebas lagi, dan kekuatan jiwa melonjak dengan gila-gilaan, meningkat, dan mengembun. Dia menghunus pedang berat yang diperbesar berkali-kali, dan kemudian menyerang energi yang datang. Bagaimana ini mungkin? Bukankah butuh waktu untuk memadatkan keterampilan jiwa yang dia pelajari? Dan energi yang dia kental sekarang beberapa kali lebih kuat dari sebelumnya. Murid-murid keluarga Du menunjukkan keterkejutan, dan mereka semua berkata dengan tidak percaya. Boom, pada saat ini, pedang langit raksasa yang dipadatkan oleh jiwa Yi Chen menghantam energi yang masuk, dan suara yang memekakkan telinga segera terdengar, bergema di antara langit dan bumi. Dengan 3 serangan barusan, Yi Chen telah melemahkan energi Du Jin menjadi hanya sepertiga, dan keterampilan jiwa yang dia keluarkan sekarang bahkan lebih kuat. Oleh karena itu, saat kedua energi itu bertabrakan, pedang raksasa di langit langsung menebas energi yang dilepaskan oleh Du Jin berkeping-keping dan segera menghilang di udara. Kemudian tanpa halangan apapun, pedang berat itu menyerang ke arah Du Jin. Bagaimana mungkin? Pada saat ini, Du Jin merasakan bahaya yang kuat, tetapi seperti Yi Chen, dia tidak memiliki keterampilan jiwa yang dapat digunakan tanpa kondensasi, dan tidak mungkin untuk mengelak, jadi saat ini, dia mencubit formula ajaib dengan kedua tangan,
dan keterampilan jiwa kekuatan dicurahkan terus-menerus di bawah kendalinya, dan dia dengan cepat memadatkan armor kekuatan jiwa. Boom menyusul, dan pedang raksasa dari langit jatuh ke armornya, dengan suara yang memekakkan telinga, dan armor tersebut, yang memiliki pertahanan yang menakutkan, langsung hancur berkeping-keping. Ekspresi ngeri muncul di wajah Du Jin. Pada saat ini, perisai jiwanya telah hancur, dan tidak ada yang bisa melindunginya. Pada saat ini, dia langsung diliputi oleh energi yang dipadatkan oleh Yi Chen. Suara boom yang memekakkan telinga keluar, dan lubang yang dalam langsung meledak di tempat Du Jin berdiri. Energi tersebut mengaduk debu dan pasir di langit. Para jenius dari keluarga Du merasakan setelah fluktuasi energi, mereka semua kehabisan nafas. Pada saat yang sama, mereka mengerahkan kekuatan jiwa mereka untuk mundur dengan kecepatan yang sangat cepat agar tidak terpengaruh, dan kemudian mengangkat kepala untuk melihat ke dalam arah dampaknya. Mata mereka dipenuhi ketakutan. Dia benar-benar membalikkan keadaan pertempuran dalam pertarungan langsung, memblokir semua energi kakak senior Du Jin, dan mendapatkan keuntungan. Bagaimana ini mungkin? Wajah para jenius dari keluarga Du menunjukkan ekspresi tidak percaya. Ini tidak mungkin. Dengan tingkat budidaya alam jiwa kuasi surga, sangat sulit untuk ditantang bahkan jika itu adalah alam jiwa surga biasa. Du Jin adalah seorang jenius tingkat monster dari keluarga Du, dan tingkat keterampilan jiwanya sangat tinggi, dan dia masih menggunakan keterampilan jiwa. Bagaimana dia bisa kalah dalam serangan seperti itu? Bagaimana Yi Chen bisa menang? Beiyu juga merasa sulit menerima hasil seperti itu. Jika dia tidak melakukannya melihatnya dengan matanya sendiri, dia pasti mengira Du Jin sengaja berbuat curang. Apakah super jenius dari keluarga Du kalah? Apakah Yi Chen benar-benar berhasil dalam tantangan ini? Pertempuran di sini sangat keras dan menarik banyak pembudidaya. Pada saat ini, ribuan pembudidaya telah berkumpul untuk menonton, jadi seluruh situasi pertempuran baru saja terlihat di mata mereka, dan mereka semua memandang Yi Chen dengan tidak percaya. Fiuh, banyak mata terfokus padanya, tapi wajah Yi Chen sangat tenang. Begitu pikirannya bergerak, 6 kepala naga yang berkumpul di belakangnya segera menghilang, dan dia melihat ke tempat Du Jin berdiri dengan mata sedikit menyipit. Wah, embusan angin bertiup, menerbangkan semua debu dan pasir di langit. Semua orang akhirnya bisa melihat situasinya. Sebuah lubang yang dalam muncul di depan mata semua orang, dan sosok yang agak malu berdiri di sana adalah Du Jin. Saat ini, rambut panjang Du Jin berantakan, dan ada banyak luka di tubuhnya. Pakaiannya tergantung di tubuhnya seperti potongan kain. Tatapannya yang terpisah tidak terlihat, dan wajahnya sepucat kertas. Bagus, kakak senior Du Jin baru saja terluka. Setelah melihat pemandangan ini, wajah para jenius dari keluarga Du menunjukkan kegembiraan, dan mereka tidak bisa menahan nafas. Tapi saat ini, dia memuntahkan seteguk darah merah, wajahnya menjadi pucat saat ini, dan kemudian tubuhnya lemas, hampir jatuh, dan dia berlutut dengan satu kaki dan nyaris tidak bisa menahan diri. Baru saja, energi Yi Chen menghancurkan perisai jiwanya. Pada saat itu, dia tidak memiliki perlindungan dan tidak berbeda dari orang biasa. Bagaimana alam jiwa kuasi surga bisa mengalahkanku? Kata-kata seperti itu keluar dari mulut Du Jin, nadanya penuh ketidakpercayaan dan keengganan. Hah! Ketika dia melihat penampilannya, Yi Chen menghela nafas lega, membalikkan telapak tangan kanannya, dan batu jiwa muncul di tangannya, dan kemudian mulai menyerap kekuatan jiwa yang terkandung di dalamnya akhir dari kekuatannya sekarang. Serangan itu telah menghabiskan seluruh kekuatan jiwanya. Jika Du Jin masih bisa bertarung, dia tidak dapat menjamin apakah dia bisa menang. Untungnya, pemenangnya telah ditentukan sekarang. Meskipun dia telah menang, tidak ada kegembiraan di wajah Yi Chen. Sebaliknya, dia sangat kecewa. Dia awalnya berpikir bahwa melalui pertempuran ini, dia akan dapat mewujudkan peluang untuk maju, tetapi itu tetap tidak berhasil untuk maju ke alam jiwa surgawi terlalu sulit didapat. Boom pada saat ini, suara tumpul datang dari tengah medan perang kuno, dan kemudian nafas panas menyebar dari sana, disertai dengan lampu merah menyala. Ups, pada saat ini, kekuatan harta karun yang menyesakkan memenuhi udara. Aura harta karun itu begitu kuat sehingga semua orang merasa seperti berada di api penyucian saat ini. Apa yang terjadi di sana? Apakah harta karun itu telah lahir? Yi Chen dengan cepat menoleh dan melihat ke arah tengah, ekspresi terkejut muncul di wajahnya. Tuan, kekuatan ini sangat kuat. Tidak lebih lemah dari pedang ibel surgawi dan pedang ilahi Taiyin yang kita temui sebelumnya. Mendengar ini, Yi Chen merasakannya dengan hati-hati dan menemukan bahwa memang demikian, dan suhu di udara meningkat dengan cepat, yang disebabkan oleh harta karun itu. Dia segera menebak jenis harta karun itu.
Harta karun itu telah muncul. Beberapa kekuatan besar akan memulai perang di sana. Ayo kita segera pergi untuk melihat apa harta karun itu. Tuan, ayo pergi ke sana juga. Suara monster kecil itu terdengar. Yi Chen mengangguk, dan kemudian tanpa banyak berpikir, dia menginjakkan kakinya ke tanah, dan kemudian bergegas menuju posisi tengah dengan kecepatan yang sangat cepat. Tidak ada yang bisa mengalahkanku, dan kamu tidak terkecuali. Pada saat ini, suara yang hampir gila terdengar di belakang Yi Chen, dan angin kencang datang dari belakang. Hei, kemampuan persepsi Yi Chen sangat kuat. Dia segera bereaksi, dia memutar pinggangnya dengan keras dan berbalik dengan cepat. Penyerangnya adalah Du Jin. Kamu berani menyerang secara tiba-tiba. Ketika dia mengetahui bahwa itu adalah dia, tatapan dingin muncul di mata Yi Chen. Awalnya, dia hanya ingin mengalahkan Du Jin dan tidak ingin terus menjeratnya. Saya tidak berharap dia akan membasminya. Wajah Du Jin penuh kegilaan saat ini. Dia awalnya adalah seorang jenius yang sangat mulia, tapi sekarang dia dikalahkan oleh seorang kultivator yang lebih baik dari dirinya. Dia mulai menjadi gila. Serangan diam-diam, tapi sayangnya dia salah perhitungan. Yi Chen bereaksi sangat cepat dan menghindari serangannya. Ini membuat wajahnya muram dia dengan cepat. Awalnya, saat dia menggunakan kekuatan jiwanya, dia sangat cepat, namun serangan barusan menghabiskan seluruh kekuatan jiwa di tubuhnya, jadi sekarang dia hanya menyerang dengan tubuhnya, yang sangat lambat dan tidak menimbulkan ancaman. Kalau begitu, jangan salahkan aku karena bersikap kasar. Mata Yi Chen bersinar dengan tatapan dingin, dia dengan cepat mengambil tindakan, meraih tangannya dengan sangat mudah, dan kemudian menyapu dengan tendangan, memukul kepala Du Jin. Peng terdengar suara tumpul, dan kepala Du Jin dipukul dengan keras. Pada saat ini, kekuatan sombong menyapu dia, jatuh dengan keras ke tanah di kejauhan, dan mengeluarkan seteguk darah merah. Bermain serangan diam-diam, kamu masih muda. Yi Chen mengatakan ini dengan ekspresi acuh tak acuh di wajahnya, lalu perlahan berjalan menuju Du Jin, dan segera datang ke sisinya. Basmi aku jika kamu bisa, kalau tidak aku pasti akan mengambil nyawamu. Du Jin menatap Yi Chen dengan erat, dan mengucapkan kata yang mengancam dan dingin, dan ekspresinya menjadi ganas saat ini. Hei, ketika dia mendengar ini, mata Yi Chen yang menyipit bersinar dengan cahaya yang tajam, dan dia mencibir. Basmi kamu, itu akan terlalu murah untukmu. Demi tulang punggungmu, aku memutuskan untuk tidak membasmimu. Yi Chen, apa yang ingin kamu lakukan? Jika kamu berani membasmi kakak laki-lakiku Du Jin, kami tidak akan pernah membiarkanmu pergi. Para jenius dari keluarga Du semuanya gugup saat ini, mereka tidak akan mendapatkan hasil yang baik. Ups, tapi Yi Chen tidak memperhatikan mereka sama sekali. Dia dengan cepat mengangkat kakinya, dan kekuatan jiwa berkumpul di antara kakinya. Kemudian dengan kekuatan yang dahsyat, dia menendang dantian Du Jin dengan angin bersiul. Peng terdengar suara tumpul, gerakan Yi Chen langsung mengenai dantian Du Jin, yang terakhir menjerit dan kemudian terbang mundur. Retak saat suara tajam keluar, wajah Du Yu menjadi sangat pucat, dan di saat yang sama, aura yang dia keluarkan benar-benar melemah, seperti orang biasa. Apa? Dia benar-benar menghancurkan jiwa binatang kakak senior Du Jin. Setelah merasakan aura Du Jin menghilang, para jenius keluarga Du melebarkan mata mereka. Kamu ingin mengambil nyawaku, dan aku baru saja melumpuhkan jiwa binatangmu, jadi jangan berterima kasih padaku. Yi Chen mengangkat bahu, wajahnya sangat tenang, tidak bersemangat atau gugup sama sekali, seolah-olah itu adalah kucing atau guk-guk itu lumpuh. Ketika mereka melihatnya bertingkah seperti ini, keringat dingin muncul di dahi para jenius keluarga Du yang hadir. Pada saat ini, Yi Chen adalah ibel yang luar biasa di mata mereka, seorang pembasmi tanpa mengedipkan mata dan ibel yang kejam. Si super jenius dari keluarga Du dilumpuhkan olehnya tanpa ampun. Pada saat ini, masih banyak kultivator yang belum pergi. Mereka semua memandang Yi Chen dengan tidak percaya dan tersentak pada saat yang sama menyaksikan seorang master alam jiwa surgawi menjadi lumpuh di depan mereka. Dapat dibayangkan betapa terkejutnya mereka saat ini. Beiyu juga terkejut, wajahnya penuh rasa tidak percaya, dan di saat yang sama, rasa dingin muncul di belakangnya. Konflik besar dengan Yi Chen. Jika demikian, saya khawatir konsekuensinya tidak akan lebih baik daripada konsekuensi Du Jin. Aku akan membasmimu. Du Jin berteriak dengan gila saat ini. Kultivasinya dihapuskan dan dia langsung jatuh dari altar. Ini lebih menyakitkan daripada membasminya. Aku menunggumu untuk membasmiku. Kuharap kamu memiliki kesempatan itu. Yi Chen hanya tersenyum, lalu dengan cepat bergegas ke tengah tanpa tinggal di sini. Yi Chen tidak merasakan apapun tentang menghancurkan seorang jenius tingkat monster. Pada saat ini,
dia sangat bingung di dalam hatinya, karena semakin dekat dia ke pusat, semakin jelas dia bisa merasakan aura harta karun di dalam udara menjadi semakin kuat. Dilihat dari aura ini, tingkat harta karun itu tidak lebih buruk dari pedang ibel surgawi. Aku tidak tahu harta macam apa itu. Suara penuh harap dari monster kecil itu terdengar di telinga Yi Chen. Mendengar ini, Yi Chen mengangguk. Saat ini, dia berada dalam suasana hati yang sama seperti monster kecil. Dia melihat sekeliling dan menemukan bahwa banyak pembudidaya, seperti Yi Chen, bergegas menuju pusat dengan kecepatan yang sangat cepat menyapu mereka semua. Setelah melihat situasi seperti itu, mata Yi Chen bersinar karena kegembiraan. Tampaknya pertarungan memperebutkan harta karun itu akan sangat sengit. Bagaimanapun, orang-orang dari 4 kekuatan tersembunyi ada di sini harta karun itu. Hei, dia segera membuang muka. Tanpa berpikir terlalu banyak, Yi Chen mengeluarkan bayangan di udara, dan mendengar suara siulan angin di telinganya. Ada lebih banyak tulang di sini, dan terlihat sangat terpencil, tetapi di tengahnya, ada sebuah altar, yang ditutupi dengan garis-garis misterius, dan sekarang Anda dapat melihat hantu itu muncul dari altar. Altar itu memberikan tekanan yang tidak dapat dijelaskan kepada orang-orang. Saya tidak tahu mengapa, tetapi ketika saya melihatnya, saya merasakan perasaan yang sangat berat di hati saya. Tempat yang sangat familiar. Pada saat ini, suara monster kecil itu terdengar lagi. Ia sangat bingung, dan wajah kecilnya penuh dengan kebingungan. Apakah itu ingatan yang diwariskan? Apakah nenek moyang yang mewariskannya kepadamu pernah datang ke tempat seperti itu? Setelah mendengar kata-kata monster kecil itu, mata Yi Chen bersinar dengan warna yang aneh dan dia langsung bertanya. Aku tidak tahu ini, tapi altar itu memberiku perasaan yang sangat familiar. Namun, ingatanku belum sepenuhnya terbuka, jadi aku tidak yakin apakah aku pernah melihatnya sebelumnya. Monster kecil itu menggelengkan kepalanya dan menyesali. Jadi begitu, Yi Chen sedikit kecewa, tapi dia juga mulai menantikannya. Jika ingatan monster kecil itu benar-benar terbuka, maka dia mungkin akan mengetahui rahasia medan perang kuno. Ingatan monster kecil harus diturunkan dari nenek moyang mereka. Jika ada kenangan yang diturunkan dari zaman kuno, maka pasti ada kenangan ini, mengapa orang kuat kuno menghilang, dan apa yang terjadi di medan perang kuno. Tuan, lihat bagian atas altar. Pada saat ini, suara monster kecil terdengar di telinga Yi Chen, yang segera membuatnya memperhatikan dan mengangkat kepalanya untuk melihat bagian atas altar, dia tenggelam dalam pikirannya. Di bagian atas altar juga terdapat berbagai pola misterius, yang membedakan hanyalah di tengah altar terdapat pedang panjang setinggi 1,2 meter yang ditutupi dengan pola yang sangat misterius, terutama pada bagian gagangnya, ada pola bagua yang misterius, berputar perlahan, mengandung prinsip langit dan bumi. Aura harta karun yang kuat di udara itulah yang menembus dari pedang panjang itu. Dan yang sangat aneh adalah pedang panjang itu dikelilingi oleh api yang sangat mengerikan, dan ruang di sekitarnya terbakar dan runtuh sedikit demi sedikit, dan cahaya yang dikeluarkan sangat menyilaukan, seperti sinar matahari. Harta karun macam apa itu, dan tingkat harta karun apa itu? Ketika dia melihat pedang panjang itu, mata Yi Chen mau tidak mau bersinar dengan keserakahan, bukan hanya dia, tetapi juga para penggarap di sekitarnya. Apakah itu pedang matahari yang telah menghilang selama ribuan tahun? Ada 2 hantu berdiri di sana dalam kehampaan. Salah satunya adalah Mo He, dan yang lainnya adalah kolektor buku terhormat, dan yang berbicara adalah yang terhormat. Apa? Pedang ilahi matahari. Ketika mereka mendengar kata-katanya, instruktur Yiming dan yang lainnya yang berdiri tidak jauh dari sana memasang ekspresi tidak percaya di wajah mereka dipecah menjadi 3 bagian. Satu adalah pedang ilahi kuno, yang lainnya adalah pedang ilahi Taiyin, dan yang lainnya adalah pedang ilahi matahari. Pedang kuno muncul ribuan tahun yang lalu dan menyebabkan badai berdarah. Terjadi perang antara ras manusia dan ras ibel, dan darah mengalir seperti sungai. Pedang kuno muncul ribuan tahun yang lalu, dan pedang Taiyin juga muncul di rumah lelang beberapa waktu lalu, dan akhirnya dibawa pergi oleh Shuro. Dengan kata lain, dari 3 pedang dewa besar, sekarang hanya ada 1 pedang dewa matahari yang belum muncul di dunia. Itu adalah senjata dewa yang tidak kalah dengan 2 pedang dewa sebelumnya dia. Namun pedang dewa matahari hanya muncul dalam catatan dan belum pernah benar-benar muncul, jadi tidak ada yang tahu di mana keberadaannya, apalagi mencarinya apakah bisa muncul di dunia masih menjadi pertanyaan. Tapi yang tidak pernah mereka duga adalah mereka benar-benar bisa melihat pedang ilahi Tianyang yang telah menghilang selama ribuan tahun di sini. Segera seluruh praktisi yang hadir menjadi bersemangat. Dari permukaan, sama sekali tidak ada yang salah. Pedang Dewa Mataharilah yang telah menghilang selama puluhan ribu tahun. Benar saja,
Itu adalah pedang Dewa Matahari. Pada saat ini, tinju Yi Chen segera mengepal, dan matanya bersinar terang. Itu adalah artefak yang setenar pedang ilahi kuno dan pedang ilahi Tain. Alangkah baiknya jika aku bisa mendapatkannya. Suara monster kecil itu terdengar di telinga Yi Chen. Mendengar ini, Yi Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak menggelengkan kepalanya. Basis budidaya Mohe sangat kuat, dan dengan basis budidaya kelompok Master Yiming, kemungkinan Yi Chen mendapatkan pedang Dewa Matahari sangat rendah. Mari kita lihat situasinya. Bahkan jika kita tidak bisa mendapatkannya, kita harus mencobanya. Yi Chen mau tidak mau menjilat bibirnya. Jika dia bekerja keras, dia mungkin masih memiliki kesempatan untuk mendapatkannya, tapi jika dia menyerah, dia akan menyerahkan segalanya. Kesempatan, ini bukan gaya Yi Chen. Para pembudidaya yang hadir memiliki gagasan yang sama dengan Yi Chen. Mata serakah yang tak terhitung jumlahnya terfokus pada pedang Dewa Matahari, tetapi mereka tidak berani bertindak gegabah. Tak satu pun dari 4 kekuatan tersembunyi yang bisa menghalanginya mati. Saya tidak menyangka pedang Dewa Matahari akan muncul di sini. Beberapa suara penuh keengganan datang dari mulut keluarga Wang dan lainnya. Saat ini, Wang Li, Kaisar Dongling dan lainnya terlihat sangat jelek. Peta kuno adalah barang milik mereka. Jika tidak diambil, mereka dapat menemukannya di sini dengan kekuatan mereka sendiri. Namun hal itu sudah tidak mungkin lagi. Meski mendominasi, mereka masih jauh dari mampu menandingi kekuatan tersembunyi. Saya khawatir Kaisar Dongling dan yang lainnya begitu tertekan hingga mereka muntah darah. Saya tidak tahu kekuatan mana yang akan mengambil tindakan pertama, Little Warcraft berkata dengan penuh minat sambil mengikuti gerakan instruktur Yiming dan yang lainnya. Pada saat ini, orang-orang dari 4 kekuatan besar berdiri diam dan saling memandang dengan mata waspada. Tujuan mereka adalah untuk merebut pedang matahari, tetapi tidak ada yang mengambil tindakan pertama, seolah-olah mereka sedang menunggu dan mengawasi. Tetua, sesuatu terjadi pada kakak senior Du Jin. Pada saat ini, suara penuh kecemasan dan kekejaman terdengar di belakang semua orang, yang segera menarik perhatian semua orang, dan mereka semua menoleh untuk melihat ke belakang para jenius bergegas menuju sisi ini dengan kecepatan yang sangat cepat. Mereka semua mendukung satu orang, Du Jin, yang baru saja dihancurkan oleh Yi Chen. Bukankah itu Du Jin jenius jahat yang eksklusif? Dia memiliki budidaya alam jiwa surgawi. Bagaimana dia bisa berakhir seperti ini? Apa yang terjadi? Ada banyak orang yang tidak hadir sekarang, dan mereka tidak tahu apa terjadi, jadi mau tak mau aku terkejut saat ini. Apa yang terjadi? Dukang segera berbalik, merasakan nafas Du Jin, dan menemukan bahwa dia tidak melepaskan fluktuasi nafas apapun. Wajahnya segera berubah sedikit, dan dia memiliki firasat yang sangat buruk di dalam hatinya, dan dia dengan cepat bertanya. Yi Chen itu menghancurkan jiwa binatang dari kakak senior Du Jin. Para jenius dari keluarga Du datang ke lapangan saat ini, dan segera menoleh untuk melihat Yi Chen dengan mata dingin. Apa? Yi Chen melumpuhkannya, bagaimana ini mungkin? Setelah mendengar kata-kata jenius keluarga Du, wajah para penggarap yang hadir memancarkan keterkejutan dan kecurigaan, dan pada saat yang sama mereka menoleh untuk melihat Yi Chen. Mereka ingat dengan sangat jelas bahwa budidaya Yi Chen hanya di alam jiwa kuasi surga, sedangkan budidaya Du Jin berada di alam jiwa surgawi. Mungkinkah dikatakan bahwa Yi Chen mengalahkan Du Jin dengan budidaya di alam jiwa kuasi surga? Pada saat ini, mata semua orang terfokus pada Yi Chen. Hal yang sama juga berlaku untuk instruktur Yiming dan yang lainnya. Ketika mereka masuk, mereka langsung menuju ke tengah, jadi mereka tidak tahu apa yang terjadi pada Yi Chen. Hah! Dukang mendengus dingin, tubuhnya bergetar hebat, dan kemudian aura yang sangat menakutkan merembes keluar dari tubuhnya, menekan ke arah Yi Chen dengan angin bersiul. Itu adalah aura alam Yuhun. Polisi pihak lain telah mencapai 2 alam Yi Chen. Jika dia ditekan oleh aura itu, Yi Chen pasti tidak akan berakhir dengan baik, dan bahkan sebelum aura itu tiba, dia sudah merasakan tekanan yang besar, keringat dingin mengucur di keningnya. Dukang, apa yang ingin kamu lakukan? Pada saat ini, instruktur Yiming berteriak, dan kemudian dia tiba-tiba melintas dan mendatangi Yi Chen dengan kecepatan yang sangat cepat. Tubuhnya bergetar dan aliran kekuatan jiwa melonjak di sepanjang tubuhnya meridian, bergegas ke arahnya dengan angin bersiul. Boom energi kedua orang itu bertabrakan pada saat ini, suara yang memekakkan telinga keluar, dan angin kencang mengguncang sekeliling. Itu adalah tabrakan antara alam Yuhun. Fluktuasinya sangat kuat, dan tingkat kultivasi di sekitarnya sangat kuat rendah. Para kultivator semuanya terpengaruh saat ini, dengan ekspresi terkejut di wajah mereka, dan kemudian mereka mengerahkan kekuatan jiwa mereka untuk melindungi diri mereka sendiri. Yiming,
Apa maksudmu? Apakah kamu ingin melindunginya? Kata Dukang dengan ekspresi dingin. Du Jin adalah murid Dukang. Jenius yang menjadi fokus budidaya keluarga Du, sekarang memiliki tingkat kultivasi alam jiwa surgawi top, dia setidaknya bisa bangga pada satu sisi. Justru karena itulah Dukang sangat menghargai murid-muridnya sendiri, namun yang tidak dia duga adalah dia benar-benar dihancurkan oleh Yi Chen. Sekarang dia hanya punya satu pikiran, yaitu membasmi Yi Chen. Menghadapi teriakan marahnya, Master Yiming tetap bergeming. Dia juga berada di alam Yuhun, tidak lebih lemah dari Dukang, dan bakat kultivasi Yi Chen juga sangat kuat, dan dia adalah murid orang itu. Aku khawatir dia tidak mampu menanggung akibatnya. Jadi dia ingin melindungi Yi Chen apapun yang terjadi, dan segera berkata masalahnya belum diselidiki dengan jelas. Menghancurkan jiwa binatang Du Jin hanyalah pernyataan sepihakmu. Jika kamu ingin mengambil tindakan, kamu harus memberikan bukti. Faktanya, Master Yiming dan yang lainnya sangat terkejut sekarang. Mereka mengetahui kultivasi Yi Chen dengan sangat baik. Tidak sulit untuk memecahkan alam jiwa surgawi biasa. Bahkan lebih sulit dipercaya untuk melumpuhkan seorang jenius tingkat ibel di alam jiwa surgawi. Saat ini, mata semua orang terfokus pada Yi Chen. Ada keraguan dan kejutan di antara mereka. Mereka semua ingin mengetahui kebenaran dan apakah itu tangan Yi Chen. Dialah yang menghancurkan jiwa binatang dari kakak senior Du Jin. Sama sekali tidak ada kesalahan. Sekarang kakak senior Du Jin masih memiliki sisa kekuatan jiwa di tubuhnya. Kata para jenius keluarga Du itu dengan tatapan penuh tekad. Kami semua hadir sekarang, dan memang Yi Chen yang mengambil tindakan. Dia melukai Du Jin dengan parah, dan akhirnya menghancurkan jiwa binatangnya. Ada banyak pembudidaya yang hadir sekarang, dan mereka semua mengangguk dan setuju dengan pernyataan ini. Yiming, apa lagi yang ingin kamu katakan? Minggir sekarang. Apakah kamu masih ingin melindunginya? Wajah Dukang menjadi dingin, dan kemudian kekuatan jiwa yang dia keluarkan menjadi lebih kuat sangat marah. Mendengar ini, instruktur Yiming mengerutkan kening. Jika Yi Chen yang melakukannya, maka merekalah yang bersalah. Dia segera menoleh ke arah Yi Chen dengan tatapan bertanya-tanya di matanya. Saya menghapus larangan itu. Wajah Yi Chen sangat tenang, dan dia tidak akan menyangkal apa yang telah dia lakukan, jadi dia mengangguk dengan santai. Ketika mendengar kata-kata ini, banyak kultivator yang hadir terkejut. Mereka mendengar dari orang lain bahwa mereka tidak mendapatkan kebenaran, dan pengakuan pribadi Yi Chen bahkan lebih mengejutkan mereka. Huff, sungguh pengecut. Wajah Dukang penuh amarah, dan dia berteriak. Kemudian pikirannya bergerak, dan energi menakutkan keluar dengan cepat, langsung menyelamatkan instruktur Yiming, dan menyerang ke arah Yi Chen. Ini adalah energi dari alam Yuhun. Jika terkena, itu tidak akan berakhir dengan baik. Yi Chen tidak berani mengabaikannya saat ini. Dia dengan cepat mencubit formula ajaib dengan kedua tangannya lalu dengan cepat membentuk segel untuk dicoret. Boom, terdengar suara tumpul, dan kemudian gelombang kekuatan jiwa melonjak, mengembunkan tinju besar, menerobos kehampaan dan bergegas ke depan, dan akhirnya bertabrakan dengan energi kental Dukang. Boom! Serangan dari alam Yuhun begitu kuat sehingga kekuatan jiwa Yi Chen terkoyak dalam sekejap, dan kemudian energi Dukang mengalir menuju Yi Chen dengan nafas kematian. Hasil ini sesuai dengan yang dia harapkan, jadi Yi Chen bereaksi sangat cepat, dengan cepat mengubah formula sihirnya, dan kemudian kekuatan jiwa mengembun di sekitar tubuhnya untuk membentuk pelindung kekuatan jiwa yang tidak lengkap. Boom mengikuti, dan energinya mengenai tubuh Yi Chen, tetapi saat suara yang memekakkan telinga keluar, armor kekuatan jiwa yang telah dia kental segera meledak berkeping-keping, dan energi tirani langsung mengangkat Yi Chen. Setelah terbang keluar, suara tajam rasa sakit menimpanya. Yi Chen menahan rasa sakit dan memutar pinggangnya, memutar tubuhnya 2 kali di udara. Ketika dia mendarat di tanah, bekas darah meluap dari sudut mulutnya dengan mata dingin. Dia sebenarnya hanya mengalami luka ringan, dan gerakan pertahanannya barusan dilakukan dalam sekali jalan. Terlihat dari hal ini bahwa kendali kekuatan jiwanya telah mencapai tingkat kesempurnaan, dan pada saat yang sama, kesadaran bertarungnya adalah sangat kuat. Kombinasi keduanya, pantas saja dia bisa mengalahkan jenius tingkat monster seperti Du Jin. Jika dia besar nanti, dia mungkin akan menjadi jenius yang lebih kuat. Kejutan muncul di wajah para penggarap yang hadir. Hasilnya di luar dugaan mereka. Mereka semua mulai berbicara dan menatap Yi Chen dengan mata berbinar. Kakak senior Du Jin adalah murid kesayangan Penatua Dukang. Dia pasti tidak akan membiarkan Yi Chen pergi dengan mudah. Dan yang lebih tua memiliki tingkat kultivasi alam jiwa Yu. Yang terakhir hanya berada di alam jiwa kuasi surga dan bukan lawan di semua. Dia pasti akan mati. Para jenius dari keluarga Du mulai mencibir,
tetapi Du Jin yang telah dihapuskan tidak pingsan. Dia memandang Yi Chen dengan keengganan dan kebencian. Jika bukan karena yang terakhir, dia tidak akan melakukannya, menjadi orang yang tidak berguna. Kamu bisa menerima serangan pertamaku, tapi kamu tidak akan pernah bisa menerima serangan keduaku. Yi Chen melarikan diri di depan begitu banyak orang. Du Kang tidak bisa mengendalikan wajah lamanya, dan tubuhnya bergetar hebat, kekuatan jiwa keluar dari dantiannya, dan segera memadatkan monster yang mengancam, menyerbu ke arah Yi Chen. Kali ini, kekuatan jiwa yang dia kental bahkan lebih menakutkan, dan semua pembudidaya yang hadir gemetar ketakutan. Ups, kekuatan energi itu membuat wajah Yi Chen sangat serius. Menurut tingkat kultivasinya saat ini, sangat mustahil untuk mencegatnya. Jika kamu ingin bertarung, aku akan menemanimu sampai akhir. Tapi Yi Chen tidak memiliki rasa takut sedikit pun, dan mulai menggunakan formula ajaib dengan kedua tangannya. Dua monster tingkat 9, ditambah esensi magma, semuanya gunakan semua kartu truf Anda, bahkan jika Anda tidak bisa mengalahkan lawan, Anda tetap harus menggigitnya dengan keras. Jangan melangkah terlalu jauh. Tepat ketika Yi Chen hendak memanggil Golden Flame Fire Phoenix, sebuah teriakan terdengar. Instruktur Yiming telah bereaksi dan melambaikan tangannya dengan keras, dan kemudian ledakan kekuatan jiwa datang dengan suara mendesing terdengar. Angin menderu dan mengenai energi yang dikeluarkan oleh Du Kang, secara langsung menyebarkan kekuatan jiwanya. Yiming, apa menurutmu kamu bisa menyelamatkannya? Wajah Du Kang sangat jelek. Du Jin adalah murid favoritnya, dan sekarang dia digulingkan. Jika Yi Chen tidak ditangani, akan sulit menjelaskan alasannya merasakan kebencian di hatinya. Apalagi jika masalah ini menyebar pasti akan mempengaruhi reputasi keluarga Du, jadi dia harus membasminya. Kami masih belum tahu apa yang terjadi, dan kami tidak dapat mengesampingkan bahwa muridmu yang menyebabkan masalah terlebih dahulu. Wajah Guru Yiming tenang, dan dia menoleh ke arah Yi Chen dan berkata, Yi Chen, beritahu aku apa terjadi, suatu kali. Mendengar ini, Yi Chen memotong formula ajaibnya dan berhenti memanggil Golden Flame Fire Phoenix. Kemudian dia tidak menyembunyikan apapun tentang pertemuan dengan batu kebetulan, proses perampasan harta karun, dan serangan diam-diam Du Jin padanya. Apa? Dia mendapat batu kesempatan dan menyerap energi di batu kesempatan. Setelah mendengar apa yang dikatakan Yi Chen, wajah para penggarap yang hadir menunjukkan rasa iri dan kebencian. Batu peluang dapat meningkatkan tingkat pemicu peluang kultivator sebesar 50%. Ini hanya efektif sampai dia benar-benar memasuki alam berikutnya. Apakah kamu mendengar itu, Du Kang? Muridmu bertanggung jawab atas semua ini. Awalnya, Yi Chen telah melepaskannya, tetapi dia tidak tahu apa yang salah dan melancarkan serangan diam-diam yang fatal. Ini adalah takdir yang pantas dia terima. Setelah memahami apa yang terjadi. Wajah instruktur Yiming menjadi sedikit dingin dan berkata, jika Anda benar-benar ingin melanjutkan penyelidikan, kami di Longyuan College akan bersama Anda kapan saja. Setelah mendengar kata-kata ini, wajah Du Kang sedikit berubah. Dia tidak menyangka hasilnya akan seperti ini. Awalnya, dia mengira Yi Chen lah yang menyebabkan masalah ini terlebih dahulu, tetapi dia tidak menyangka bahwa semua ini adalah ulah Du Jin. Kesalahannya sendiri, tapi yang terakhir tidak peduli apa. Dia mengatakan bahwa mereka semua adalah muridnya yang paling tertekan, jadi dia ingin menagih hutangnya bagaimanapun caranya, dan segera berkata dengan suara dingin, kesalahannya terletak pada Du Ban, tapi itu adalah benar bahwa Yi Chen menghancurkan jiwa binatang muridku. Anak ini dia sangat kejam sehingga dia tidak bisa tinggal. Setelah mendengar kata-kata ini, Yi Chen tidak bisa menahan cibiran. Menurut kata-kata Du Kang, apakah pantas baginya untuk berdiri diam dan dipukuli? Jika Yi Chen kehilangan sehelai rambut pun, semua jenius dari keluarga Du akan dikuburkan bersamanya, termasuk kamu. Pada saat ini, kolektor buku terhormat yang melayang di kehampaan berbicara keunikan. Mendominasi, bergema di udara seperti guntur, menyebabkan ekspresi kagum di wajah para penggarap yang hadir. Dan wajah Du Kang menjadi sangat jelek. Jika hanya ada Master Yiming, dia tidak akan pernah takut, tapi Master Zhang Su adalah pembangkit tenaga listrik sejati di alam jiwa kuasi semesta, dan dia bisa membasminya dalam sekejap, jadi sekarang dia menghadapinya. Yi Chen, jika dia mengambil tindakan, situasinya akan sangat tidak menguntungkan, dan itu bahkan bukan hal yang baik bagi seluruh keluarga Du. Orang yang kuat harus menepati janjinya. Bakat kultivasi Yi Chen sudah cukup bagi Longyuan College untuk melakukan semua yang bisa dilakukan untuk melestarikannya, jadi jika Du Kang mengambil tindakan, dia pasti tidak akan berakhir dengan baik, pada saat ini, dan pada saat yang sama menatap Yi Chen dengan mata penuh rasa iri, cemburu dan kebencian.
Saya tidak menyangka bahwa setelah lebih dari 10 tahun tidak bertemu satu sama lain, kekuatan Anda, Tuan Zhangsu, tidak berkurang, dan jangkauan Anda bahkan lebih besar dari sebelumnya. Pada saat ini, Mo He, yang sedang melayang di atas di sisi lain kendaraan hias, berkata dengan acuh tak acuh dulu, keluarga Mo dan keluarga Du kita pernah berselisih. Kerja sama bisa dianggap sebagai teman di masa lalu. Jika kamu membasminya, aku bisa menjamin keselamatan keluarga Dumu. Saat mendengar kata-kata ini, wajah para penggarap yang hadir menunjukkan keterkejutan. Awalnya, kata-kata dari ahli buku sudah cukup untuk membuat Dukang tersentak, tapi sekarang setelah Mo He berbicara, dia tidak tahu apakah Dukang akan melakukannya, tindakan. Orang tua, Yi Chen mengepalkan tinjunya saat ini dan perlahan mengangkat kepalanya untuk melihat ke arah Mo Wu. Pada saat ini, dia dapat melihat bahwa yang terakhir sedang memperhatikan Yi Chen dari sudut matanya, dengan tatapan dingin di matanya. Dendam antara keluarga Mohis dan Yi Chen sangat dalam. Beberapa pembudidaya Mohis telah mati di tangannya. Dapat dikatakan bahwa dendam di antara mereka telah mencapai titik di mana mereka tidak dapat disesuaikan. Jika itu adalah seorang kultivator biasa, keluarga Mo dapat dengan mudah mengirimkan ahli untuk memecahkan masalah tersebut. Namun, karena Yi Chen berasal dari Universitas Longyuan, akan sangat sulit bagi mereka untuk mengambil tindakan. Lebih penting lagi, kekuatan dan bakat yang ditunjukkan oleh Yi Chen di situsnya membuat Mo He dan yang lainnya sangat takut. Meskipun Yi Chen tidak kuat di mata mereka sekarang, jika dia besar nanti, prestasinya mungkin lebih tinggi dari mereka, jadi mereka pasti tidak akan memelihara harimau untuk menimbulkan masalah, dan sekarang adalah kesempatan bagus untuk menggunakan tangan keluarga Du untuk membasmi orang. Bahkan jika Yi Chen terbasmi, Universitas Longyuan akan tetap menyelesaikan masalah dengan keluarga Du. Kakak Yi Chen mengepalkan tinjunya erat-erat saat ini. Dia tidak gugup sama sekali, dan matanya bersinar dengan cahaya dingin. Jika kalian keluarga Mo harus mempertimbangkan konsekuensi akhir sebelum ikut campur, saya tidak keberatan membasmi kalian semua. Pada saat ini, kolektor buku yang terhormat berbicara lagi, suaranya penuh tekad. Master Zhangsu adalah orang yang kuat di alam jiwa kuasi semesta, dan dia pasti akan melakukan apa yang dia katakan. Wajah Dukang segera menjadi malu situasi saat ini. Jika ada orang kuat yang datang dari keluarga Du, dia pasti tidak akan takut pada kolektor buku terhormat, tapi sekarang dia adalah satu-satunya di keluarga Du, dan mereka semua akan berada dalam bahaya jika dia mengambil tindakan. Meskipun Mo Wu mengatakan dia akan membantu, dia tidak percaya sama sekali. Mungkinkah kalian dari keluarga Du bisa menelan ini? Setelah melihat penampilan Dukang, Mo He tersenyum lembut dan berkata, "Ini adalah masalah keluarga Du kami. Ini tidak ada hubungannya dengan keluarga Momu. Apapun yang terjadi, kami pasti akan melanjutkan masalah ini sampai akhir. Saya akan melaporkannya kepada kepala keluarga ketika saya kembali ke keluarga Du." Dukang tentu saja tidak bodoh. Bagaimana mungkin dia tidak mengetahui hal ini? Keluarga Mo ingin menggunakan tangan mereka untuk menyingkirkan Yi Chen. Ketika tidak banyak orang kuat, Dukang tidak akan mengambil tindakan gegabah. Dia mendengus, dengan dingin dan tidak terus berbicara. Ada banyak orang kuat di Universitas Longyuan sekarang, tetapi Dukang hanya memiliki satu orang kuat. Jika perang pecah, dia akan berakhir dengan kekalahan telak. Setelah melihat kemunculan Dukang, para pembudidaya yang hadir berdiskusi. Para jenius dari keluarga Du sangat tidak rela saat ini. Mereka awalnya mengira Dukang akan membasmi Yi Chen, tetapi mereka tidak menyangka masalah ini akan berakhir seperti ini. Hah! Wajah Yi Chen terlihat sangat tenang dan tidak berubah sama sekali, tapi di dalam hatinya dia tidak bisa menahan nafas lega alam Yuhun. Tapi sekarang master koleksi buku dan yang lainnya ada di sini, Dukang tidak berani menyerangnya, jadi dia tidak dalam bahaya untuk saat ini. Tentu saja, meskipun Yi Chen sendirian, dia tidak takut melawan Dukang, karena dia memiliki dua monster level 9 dan esensi magma yang kuat di tubuhnya. Tidak mungkin untuk mengalahkan Dukang, tetapi tidak ada masalah untuk mundur secara utuh. Selain pedang matahari di depanku, ketiga pedang legendaris telah dilepaskan, dan semua senjata legendaris itu telah dilepaskan. Benarkah daratan akan menimbulkan badai besar? Mari kita tidak membicarakan hal itu. Sekarang saya lebih ingin tahu tentang kekuatan mana yang pada akhirnya akan menangkap pedang ilahi ini. Urusan keluarga Du dan Yi Chen telah berakhir untuk saat ini. Semua pembudidaya yang hadir mengalihkan pandangan mereka kembali pedang ilahi matahari dan mengangkat kepala mereka. Melihat pedang panjang yang melepaskan puluhan ribu api ilahi di atas altar, keserakahan muncul di matanya. Sebagai salah satu dari 3 pedang dewa, kekuatan pedang dewa matahari tidak lebih buruk dari 2 pedang sebelumnya.
Para pembudidaya yang hadir semua ingin mendapatkannya, tetapi orang-orang dari 4 kekuatan tersembunyi ada di sini, jadi mereka tidak memiliki peluang sama sekali. Saya hanya bisa memikirkannya dalam pikiran saya. Medan perang kuno di sini adalah tempat yang ditempati oleh keluarga Mo kami. Yang pertama datang, yang pertama dilayani. Pedang ilahi matahari seharusnya menjadi milik keluarga Mo kami. Alasan mengapa keluarga Mo Anda dapat menemukan tempat ini sepenuhnya karena Anda mencuri peta dari 4 kekuatan besar biasa. Jika Anda melihatnya seperti ini, benda-benda itu seharusnya milik 4 kekuatan besar itu. Jika Anda benar-benar menginginkannya sendirian, kamu hanya bisa mari kita lihat apakah kamu memiliki kemampuan itu. Kata kolektor buku yang terhormat secara langsung. Jika kita berjuang keras, itu tidak akan bermanfaat bagi semua orang. Mo He, yang juga merupakan alam jiwa kuasi eternal, dengan santainya tidak takut pada kolektor buku, segera berkata. Jika itu masalahnya, maka kalian dari keluarga Mo akan mundur, dan saya, Universitas Long Yuan, akan mengambil alih. Karena kita tidak bisa mencapai kesepakatan, kita hanya bisa melihat siapa yang lebih keras. Saat dia mendengar kata-kata ini, Mo He mencibir. Ketika mereka melihat orang-orang dari beberapa kekuatan besar, mereka akan mengambil tindakan. Para pembudidaya itu takut terpengaruh. Pada saat ini, mereka mengerahkan kekuatan jiwa mereka dan kemudian mundur dengan kecepatan yang sangat cepat keluarga tidak terkecuali. Meskipun mereka mendominasi satu sisi, tetapi mereka tidak bisa melawan kekuatan tersembunyi sama sekali, jadi mereka segera mundur dan mengawasi dari kejauhan. Orang-orang dari keluarga Du dan keluarga Liu tidak mundur. Tidak banyak orang yang datang. Jika mereka ikut serta dalam pertarungan, akan sulit untuk melawan keluarga Mo dan Universitas Long Yuan untuk saat ini. Jika perang dimulai nanti, kami tidak akan bisa menjagamu, jadi harap berhati-hati. Sebuah pesan terdengar di telinga Yi Chen. Yi Chen berbalik dan melihat bahwa orang yang mengirimkan pesan kepadanya adalah instruktur Yu Ying. Keluarga Mo juga memiliki 4 ahli alam Yuhun. Instruktur Yu Ying dan yang lainnya akan ditahan. Selain itu, keluarga Mo juga telah mengirimkan 15 alam jiwa kuasi surgawi, serta Mo Wu, alam jiwa surgawi semua saingan berat Yi Chen. Ups, pada saat ini, Yang Mulia Guru Buku yang berdiri di kehampaan memiliki cahaya tajam yang berkedip di matanya. Kemudian dia melambaikan tangannya dan kekuatan jiwa yang menakutkan terkondensasi menjadi naga ibel dan bergegas menuju Mo Wu dan lebih dari selusin rakyat. Dia juga tahu bahwa orang-orang ini akan merugikan Yi Chen, jadi dia berencana membasmi Mo Wu dan yang lainnya terlebih dahulu. Suara desingan di udara terdengar di depan, dan wajah Mo Wu dan yang lainnya menjadi sangat jelek. Itu adalah energi yang dilepaskan oleh orang-orang kuat di alam jiwa kuasi eternal. Boom! Tapi pada saat ini, Mo He segera bereaksi dan menggunakan tangannya untuk membuat formula ajaib. Segera, kekuatan jiwa yang kuat merembes keluar dari tubuhnya, mengembunkan segel tangan besar, menghancurkan kehampaan, dan menamparkan energi yang dilepaskan ke arah Master of Books. Suara yang memekakkan telinga segera bergema di udara, fluktuasi energi yang terlihat dengan mata terbuka menyebar ke segala arah, dan serangan dari Master of Books diblokir. Bukankah baik menyerang bangsaku? Suara dingin Mo He terdengar, dan kemudian pikirannya bergerak, dan aura menakutkan merembes keluar dan bergegas menuju kolektor buku yang terhormat. Saya ingin melihat seberapa besar pertumbuhan Anda dalam beberapa tahun terakhir. Serangan itu tidak berhasil. Yang Mulia Guru pengumpul buku sangat tenang, dan tidak ada emosi yang muncul di wajahnya. Boom terdengar suara tumpul, 2 aura yang sama kuatnya bertabrakan, kekosongan segera berputar, dan kekuatan mengerikan menyebar ke semua sisi. Seperti yang diharapkan dari alam jiwa kuasi eternal, kekuatan tabrakannya sangat menakutkan. Setelah merasakan kekuatan itu, ekspresi ngeri muncul di wajah Yi Chen, serta keinginan mendalam untuk kekuatan semacam itu. Basmi. Pada saat ini, 4 teriakan marah terdengar pada saat yang sama. Keempat ahli alam Yuhun dari keluarga Mo tiba-tiba menggerakkan pikiran mereka, dan kemudian mengerahkan kekuatan jiwa mereka untuk maju dengan cepat. Hei, Tuan Zuixian tidak menyesap anggurnya, lalu menginjak tanah dengan ringan dan dengan cepat bergegas menuju salah satu dari mereka sendirian. Adapun mentor Yue Ying, mentor Yi Xian dan mentor Yi Ming, bagaimana mereka bisa menangani 3 orang yang tersisa? Beberapa orang kuat bertabrakan pada saat ini, dan fluktuasi energi yang terlihat dengan mata terbuka menyebar. Mereka semua memiliki kekuatan yang sama, sehingga mereka tidak dapat dibedakan satu sama lain pada saat ini. Kamu cukup beruntung bisa lolos dari pengejaran sebelumnya, tapi hari ini kamu tidak seberuntung itu. Pada saat ini, cibiran Mo Wu terdengar di kejauhan dan mencapai telinga Yi Chen. Pada saat ini,
Yi Chen mendongak dan menemukan bahwa lebih dari selusin pembudidaya jiwa kuasi surgawi sedang menatapnya dengan mata dingin, tampak seperti pembasmi, seolah-olah mereka ingin membasminya. Jika di lain waktu, Yi Chen akan memiliki keyakinan untuk menang, tetapi dalam pertempuran dengan Du Jin barusan, kekuatan jiwa di tubuhnya hampir habis dan belum diisi ulang, jadi hadapi mereka pada saat yang sama, adalah jalan buntu. Saudara muda Yi Chen, serahkan Mo Wu kepada kami. Pada saat ini, beberapa suara datang dari belakang Yi Chen. Dia dengan cepat berbalik dan menemukan bahwa pembicaranya adalah 5 hantu emas yang baru saja tiba seperti Yi Chen. Mereka tidak datang ke sini secara langsung, tetapi pergi mencari di tempat lain untuk melihat apakah mereka dapat menemukan sesuatu yang bagus, jadi mereka datang terlambat. Di mataku, alam jiwa kuasi surga seperti semut. Kamu bukan tandinganku. Nada suara Mo Wu penuh dengan penghinaan dan penghinaan. Jangan bicara omong kosong padanya, ayo gunakan teknik gabungan. Jin Gui meneriakkan sesuatu seperti ini, dan kemudian mereka berlima mencubit formula ajaib pada saat yang sama, dan 5 jiwa binatang itu terbang pada saat yang bersamaan. Mereka adalah murid Guru Yiming. Saya tidak tahu apa yang akan mereka lakukan. Para kultivator yang hadir tidak tahu bahwa dia dapat menggabungkan keterampilan tubuh, jadi mereka semua sangat bingung saat ini. Ayo berkumpul. Di bawah tatapan semua orang, mereka berlima meneriakkan kata-kata seperti itu pada saat yang sama, dan kemudian jiwa binatang itu dengan cepat bergegas menuju hantu emas, dan hantu air serta yang lainnya melakukan hal yang sama. Wosh kelima orang itu bertabrakan dalam sekejap, dan jiwa binatang itu juga mengenai hantu emas pada saat yang sama. Cahaya yang menyilaukan bersinar, dan tubuh 5 orang serta jiwa binatang itu langsung bergabung menjadi satu, mereka melepaskan aura kuat dari alam jiwa surgawi. Ini sebenarnya adalah teknik kombinasi. Setelah merasakan nafas mereka, wajah para kultivator yang hadir menunjukkan ekspresi terkejut, dan Mo Wu dengan cepat bereaksi dan berkata, bahkan jika kamu menggunakan teknik kombinasi, dia tidak bisa menjadi lawan saya. Petik 2. Bagaimana kamu bisa tahu kecuali kamu mencobanya? Jin Gui berteriak dingin, lalu menginjakkan kakinya ke tanah dan bergegas menuju Mo Wu dengan cepat. Jika kamu ingin mati, aku akan mewujudkannya untukmu. Mo Wu mencibir, dan kemudian bergegas ke arahnya dengan kecepatan yang sangat cepat. Kedua sosok itu segera bertabrakan satu sama lain dengan cepat. Meskipun Jin Gui dan yang lainnya telah bergabung, tingkat kultivasi mereka hanya di alam jiwa surgawi tingkat dasar, sedangkan Mo Wu berada di alam jiwa surgawi tingkat tinggi. Jadi jika mereka bertarung, Jin Gui dan yang lainnya mungkin jangan menjadi lawan mereka. Suara monster kecil itu terdengar. Mendengar ini, Yi Chen mengangguk. Yi Chen sudah melihat kekuatan Jin Gui dan yang lainnya setelah mereka digabungkan ketika mereka berada di rumah Jin Ke, jadi Jin Gui dan yang lainnya hanya bisa menunda pertempuran ini untuk beberapa waktu. Meski begitu, Yi Chen tidak dapat membantunya sama sekali, karena 15 jiwa kuasi surgawi di sisi berlawanan telah mencibir, mengerahkan kekuatan jiwa mereka, dan bergegas menuju Yi Chen dengan cepat. 15 alam jiwa kuasi Tian. Mereka menyerang pada saat yang sama, itu adalah kekuatan yang besar. Yi Chen itu hanya memiliki tingkat budidaya alam jiwa kuasi Tian. Meskipun dia dapat melompati tantangan, para pembudidaya keluarga Mo itu adalah tidak lemah juga. Dia dalam bahaya. Setelah melihat situasi ini, para kultivator di kejauhan mulai berbicara dan memandang Yi Chen dengan kasihan. Berbeda dari para pembudidaya itu, Dukang dan Feng Shan sama-sama memiliki tatapan dingin di mata mereka. Mereka tidak berasal dari faksi yang sama dengan Akademi Long Yuan, jadi tentu saja mereka tidak ingin melihat kejeniusan tingkat monster meningkat, jadi mereka berdua saya berharap para kultivator itu. Keluarga Mo dapat menyingkirkan Yi Chen, sehingga mereka memiliki satu musuh yang kurang kuat di masa depan. Nak, menyerahlah sekarang dan mati, dan kami bisa memberimu mayat utuh. Sebuah kata dingin keluar dari mulut mereka, dan kemudian kecepatan 15 alam jiwa surgawi tiba-tiba meningkat, membentuk lingkaran untuk mengelilingi Yi Chen. Fire Phoenix keluar untuk membantu. Kekuatan jiwa Yi Chen belum sepenuhnya pulih, yang akan sangat merugikannya jika dia bertarung, jadi saat ini dia tidak ragu sama sekali, mencubit formula ajaib dengan kedua tangannya, dan berteriak. Kicauan pada saat ini, raungan panjang datang dari jiwa binatangnya, dan kemudian sosok merah menyala dengan cepat keluar dari tubuhnya, melepaskan kekuatan ibel yang sangat menakutkan. Itu adalah binatang ajaib tingkat 9 Yi Chen, Phoenix Api Emas. Aku tidak menyangka dia akan memanggilnya secara langsung untuk bertarung. Ketika mereka melihat sosok merah menyala, wajah dari 15 jiwa kuasi surgawi menunjukkan ekspresi horor. Monster tingkat 9 dapat dengan mudah membasmi alam jiwa kuasi surgawi ini secara instan,
jadi situasi saat ini telah sepenuhnya terbalik, dan giliran Yi Chen yang memiliki keunggulan absolut dalam pertempuran. Fire Phoenix, basmi mereka semua. Tidak ada belas kasihan di wajah Yi Chen. Pihak lain ingin menyerangnya. Kicauan setelah menerima perintah Yi Chen, Golden Flame Fire Phoenix mengeluarkan raungan panjang, lalu mengepakkan sayapnya dan bergegas menuju alam jiwa kuasi surga dengan kecepatan yang sangat cepat, dengan momentum yang sangat ganas hingga mereka berkeringat dingin. Bas pada saat ini, suara sedikit gemetar terdengar dari altar, dan kemudian formasi yang tak terhitung jumlahnya muncul di altar, mengembun menjadi cetakan tangan besar dan menamparkan Jin Yan Fire Phoenix. Boom! Jin Yan Huofeng tidak melakukan tindakan pencegahan sama sekali, dan langsung terlempar oleh sidik jari yang besar itu. Dia terjatuh dengan keras ke tanah di kejauhan dan merengek monster tingkat 9 sangat kuat, bahkan jika itu jeritan menunjukkan betapa mengerikannya serangan tadi. Tetapi para pembudidaya yang hadir sangat terkejut saat ini dan tidak tahu mengapa altar melancarkan serangan. Bas terdengar suara gemetar lembut lainnya, dan pola susunan di altar keluar dengan cahaya yang menyilaukan, dan kemudian ada energi lain, dengan angin bersiul dan suara bersiul, dan itu mengalir menuju Jin Yan Fire Phoenix waktu, dua energi-energinya lebih kuat dari sebelumnya. Jika Jin Yan Fire Phoenix terkena, mungkin akan langsung terluka parah. Api Phoenix telah kembali. Pada saat ini, Yi Chen akhirnya bereaksi dan mengeluarkan formula ajaib dengan kedua tangannya. Kemudian kekuatan hisap datang dari jiwa binatangnya dan langsung menyedot Phoenix api emas itu kembali ke dalam jiwa binatang itu. Dua energi menakutkan yang terkondensasi oleh formasi membombardir tanah tempat Jin Yan Huofeng berada sekarang, menciptakan kawah besar dan menyebabkan pasir dan batu berserakan di mana-mana. Ketika kekuatannya menghilang, altar menjadi sunyi dan tidak ada respon, seolah-olah tidak terjadi apa-apa sekarang. Hal ini membuat Yi Chen sangat bingung dan berkata apa yang terjadi. Mengapa panas sekali? Akan menyerang, tetapi ketika api Phoenix kembali, altar tidak akan merespon. Dikabarkan bahwa medan perang kuno memiliki hukumnya sendiri. Jika ada monster yang masuk, pasti akan diserang. Tidak ada altar di medan perang sebelumnya, jadi situasi ini tidak terjadi. Tapi ada altar di medan perang ini, yang mana artinya hukum di sini belum hancurkan, karena itu Golden Fire Phoenix diserang, kata beberapa penggarap yang telah membaca catatan. Jadi Golden Flame Fire Phoenix-mu tidak bisa dipanggil ke sini, lalu tunggu saja sampai mati, dan bergegas. Boom! Ketika mereka sampai tidak jauh di depan Yi Chen, tinju mereka terkepal erat saat ini, berputar-putar dengan kekuatan jiwa seperti api. Sepertinya aku hanya bisa melakukannya sendiri. Merasakan angin kencang datang dari sekeliling, mata Yi Chen langsung menyipit menjadi bentuk yang tajam, dan tubuhnya bergetar hebat, meninggalkan bayangan di tempat dan langsung menghilang, membuat serangan mereka gagal. Anak itu sangat cepat. Semuanya, berhati-hatilah agar tidak dikalahkan satu persatu. Mereka tahu sedikit tentang Yi Chen dan yang lainnya, jadi ketika serangan gagal, mereka segera bereaksi, segera kembali ke pertahanan, dan berkumpul bersama. Sepertinya kamu tidak bodoh. Pada saat ini, Yi Chen muncul tidak jauh dan memandang ke-15 orang dengan mata serius. Jika dia mengandalkan keunggulan kecepatannya sendiri, Yi Chen masih memiliki kepercayaan diri untuk mengalahkan mereka satu persatu, tetapi kerjasama mereka di luar dugaan Yi Chen, jadi mungkin tidak mudah untuk mengalahkan mereka. 15 jiwa kuasi surgawi mencibir pada saat yang sama. Kemudian mereka menginjak tanah pada saat yang sama dan dengan cepat berbaris. Mereka sangat rapi kepadanya akan dapat membantu. Kita hanya bisa menghadapi mereka terlebih dahulu, dan kemudian mencari peluang untuk mengalahkan mereka. Pemahaman diam-diam pihak lain tentang kerjasama jauh melebihi ekspektasi Yi Chen. Dengan membalikkan telapak tangannya, dua batu jiwa terbang keluar dan dimasukkan ke dalam mulut Yi Chen, dan kemudian dia mulai menyerap kekuatan jiwa yang terkandung di dalamnya, dan pada saat yang sama, dia bergegas maju tanpa rasa takut. Kecepatan Yi Chen dapat digambarkan sebagai arogan di antara para pahlawan. Itu jauh lebih cepat daripada kecepatan di alam jiwa kuasi surga. Dia segera menghilang di tempat dan muncul di belakang salah satu dari mereka pada detik berikutnya telapak tangan dipenuhi energi dingin. Perisai jiwa, kultivator sudah berjaga-jaga, tetapi dia tidak menyangka bahwa Yi Chen jauh lebih cepat dari yang dia kira. Dia terkejut, lalu dia mengeluarkan minuman ringan, mencubit formula ajaib, dan seorang penjaga perisai dengan cepat terbentuk, menghalanginya secara langsung. Segera setelah itu, telapak tangan Yi Chen berbaris di perisainya, dan kekuatan sombongnya langsung menghancurkan perisai itu. Serangannya sangat kuat, jangan abaikan. Tepat ketika Yi Chen hendak menyerang, orang di sebelahnya segera bereaksi dan berteriak pelan. Kemudian dia mengepalkan tinjunya,
kekuatan jiwanya melonjak, dan membombardir Yi Chen. Datang! Tanda tanya. Gagal melanjutkan serangan, Yi Chen agak kecewa, tapi dia bereaksi sangat cepat, mengubah serangannya, dan dengan cepat menghadapi tinju pria itu. Suara gemuruh yang tumpul terdengar, dan angin kencang membangkitkan kekuatan. Alam jiwa kuasi Tian yang berkonfrontasi langsung dengan Yi Chen terlempar mundur beberapa langkah, dengan ekspresi ngeri di wajahnya. Ups! Dalam hal kekuatan individu, mereka jelas bukan lawan Yi Chen, tetapi tim adalah keunggulan mereka. Selusin orang lainnya telah bereaksi saat ini, dan mengerahkan kekuatan jiwa mereka untuk menyerang Yi Chen pada saat yang bersamaan. Jika mereka menyerang pada saat yang sama, kekuatannya tidak akan lebih lemah dari alam jiwa surgawi. Jika Yi Chen berjuang keras, tidak akan ada manfaat sama sekali. Cahaya tajam melintas di matanya, dan kemudian tubuhnya bergetar hebat dan segera menghilang, membuat serangan mereka menjadi sia-sia. Jangan bersembunyi jika kamu bisa. Ekspresi marah muncul di wajah orang-orang di alam jiwa kuasi surga. Serangan mereka pada saat yang sama sangat kuat, tetapi Yi Chen memisahkan diri setiap saat dan tidak punya kekuatan. Tapi tidak ada tempat untuk menyebarkannya, dan lemah seperti memukul kapas. Apakah kamu ingin aku berdiri dan mentraktirmu? Aku benar-benar tidak tahu mengapa kamu berhenti berobat. Yi Chen muncul di kejauhan dan hanya tersenyum acuh tak acuh. Saya tidak percaya bahwa 15 orang tidak dapat menjatuhkan Anda bahkan jika mereka menyerang pada saat yang sama. 15 orang itu sangat marah. Mereka saling memandang dan kemudian segera bergegas menuju Yi Chen. Melihat sosok mereka yang mendekat, Yi Chen dengan cepat mengunci salah satu dari mereka, yang baru saja dia serang. Pada saat ini, posisinya sedikit lebih jauh ke belakang dibandingkan yang lain. Kekuatan jiwa dalam tubuh telah banyak dipulihkan, mari kita operasikan padamu. Sebuah cahaya tajam melintas di mata Yi Chen, dan kemudian dia menghilang lagi dalam sekejap. Orang pembawa sial, dia pasti akan menyerang lagi, hati-hati. Meskipun 15 orang itu sangat marah, saraf mereka tegang saat ini dan mereka melihat sekeliling dengan mata waspada. Jika kamu ingin melakukan serangan diam-diam, tidak mungkin. Detik berikutnya, Yi Chen muncul di belakang kultivator di akhir. Yang terakhir segera bereaksi dan langsung mengerahkan kekuatan jiwanya untuk menyerang Yi Chen. Ups, tapi kali ini, Yi Chen tidak mundur. Dia dengan cepat menyentuh cincin penyimpanan, dan pedang berat meteor langit segera muncul di tangannya, dan kemudian mengaktifkan kekuatan jiwanya untuk menyuntikkannya ke dalamnya. Keterampilan jiwa inferior kelas 7 tebasan api ilahi matahari jatuh tingkat keempat. Sebuah teriakan terdengar dari hatinya, dan kemudian pedang berat meteor di tangan Yi Chen dengan cepat ditebas, dan kekuatan jiwa melonjak dan ditembakkan, keluar dengan cepat. Apa? Dia menggunakan keterampilan jiwa, dan itu adalah jenis keterampilan jiwa yang tidak membutuhkan waktu untuk memadat. Ekspresi ngeri muncul di wajah keadaan jiwa kuasi surgawi terlambat menghindar, dan dia dibebaskan oleh Yi Chen. Kekuatan jiwa yang keluar menyelimuti dirinya. Ledakan. Kekuatan jiwa yang dilepaskan oleh Yi Chen sangat kuat, dan alam jiwa kuasi surga tidak memiliki cukup waktu untuk memadatkan keterampilan jiwanya. Ketika suara tumpul keluar, kekuatan sombong langsung menjatuhkannya, dan akhirnya jatuh dengan keras jatuh ke tanah tidak jauh dan mengeluarkan seteguk darah merah. Wajahnya sepucat kertas dan dia terlihat sangat malu. Orang pembawa sial. Tanpa diduga, kerja sama diam-diam dari 5 orang masih tidak mampu menghentikan serangan Yi Chen. Wajah mereka menjadi sangat jelek, dan ekspresi mereka menjadi ganas. Kemudian mereka dengan cepat mengerahkan kekuatan jiwa mereka pada saat yang sama dan bergegas menuju Yi Chen kecepatan yang sangat cepat. Dampaknya datang, ingin membalaskan dendam rekan itu. Ini adalah keputusan paling bodoh yang pernah kamu buat. Melihat mereka bergegas ke arahnya pada saat yang sama, wajah Yi Chen sangat tenang, dan dia mengucapkan kata-kata ini dengan dingin, lalu dengan cepat menginjak tanah, menghilang dari tempatnya lagi, dan menghadapi orang yang baru saja ditangkap. Anggota yang dia ledakkan bergegas mendekat. Tidak, target Yi Chen adalah dia. Setelah melihat tindakannya, ekspresi mereka berubah pada saat yang sama, menjadi ganas. Kamu telah tertipu. Tetapi pada saat ini, tawa dingin terdengar, dan kemudian Yi Chen berbalik dengan tajam sambil berlari cepat, berbalik, dan menggunakan keunggulan kecepatannya untuk tiba di depan orang terakhir. Ups, dia terlalu licik. Setelah melihat tindakan Yi Chen, wajah orang-orang di alam jiwa kuasi surga menjadi sangat jelek. Kematian. Di bawah tatapan ngeri mereka, Yi Chen tidak ragu-ragu sama sekali, dan pada saat yang sama, tanpa mengerahkan kekuatan jiwa apapun, pedang berat Tianyun menghantam kepalanya dengan kekuatan yang mendominasi. Tidak mungkin kamu bisa membasmiku.
Ekspresinya langsung berubah. Lawannya tidak menggunakan kekuatan jiwa apapun, dia hanya ingin bertarung dengan kekuatan fisik. Namun, kekuatan fisik Yi Chen dapat dibandingkan dengan alam jiwa kuasi misterius, bagaimana dia bisa membandingkannya? Peng benar saja, ketika kedua sosok itu bertabrakan, suara yang memekakkan telinga segera terdengar, dan kemudian alam jiwa kuasi surga segera terpesona oleh kekuatan yang mendominasi, dan suara-suara aneh datang dari tubuhnya, banyak tulang di badannya patah, apalagi tangan yang bertabrakan dengan Yi Chen langsung terguncang hingga hancur, dan suara ratapan keluar dari mulutnya. Saya mendengar bahwa Yi Chen, ibel gila dari wilayah timur, tidak hanya sangat cepat, tetapi juga sangat kuat secara fisik. Tampaknya rumor tersebut memang benar. Melihat alam jiwa kuasi surga yang terus berteriak, itu para penggarap mulai ketika mereka mulai berdiskusi, ekspresi ngeri melintas di mata Yi Chen. Biarkan aku mengirimmu pergi dulu. Di bawah tatapan semua orang, wajah Yi Chen sangat tenang, dan dia tidak terkejut sama sekali, karena ini benar-benar tidak terduga. Sesampainya di hadapannya, dia mengangkat pedang berat meteor surgawi ke atas kepalanya, lalu menebas ke arah kepalanya dengan angin bersiul. Tidak, pada saat ini, alam jiwa kuasi Tian terluka parah, dan kecepatan Yi Chen terlalu cepat. Dia tidak memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Jika tidak terjadi apa-apa, dia akan terbasmi di tempat risikonya segera. Berhenti. Pada saat ini, orang-orang di alam jiwa kuasi surga akhirnya bereaksi. Ekspresi mereka sangat ganas, dan kemudian mereka dengan cepat bergegas maju, mencoba menghentikan Yi Chen. Tapi itu sudah terlambat. Pedang berat meteor surgawi Yi Chen jatuh tepat di kepalanya. Segera, suara tumpul keluar, dan kemudian kepala jiwa kuasi surgawi meledak seketika, dengan warna merah dan putih di sekelilingnya. Keluar. His, itu terlalu kejam. Dia adalah jiwa kuasi surgawi, bukan kucing atau guk-guk, tapi dia dibasmi secara langsung. Wajah para pembudidaya yang hadir penuh dengan keterkejutan, dan mereka tidak bisa menahan nafas. Dengan bakat dan kekuatan kultivasi seperti itu, ditambah dengan metode kejam seperti itu, jika dia tumbuh besar di masa depan, dia pasti akan menjadi dewa pembasmi. Beberapa kultivator mulai berdiskusi jiwa binatang Dujin tanpa keraguan. Dari sini, kita sudah bisa melihat betapa kejam dan tegasnya gaya aktingnya. Dukang dan Fengshan tidak ingin melihat hasil seperti itu. Mereka berdua berharap keluarga Mo dapat menangani Yi Chen, sehingga kekhawatiran mereka akan berkurang di masa depan, tetapi hasil saat ini membuat mereka sangat kecewa pada saat yang sama. Setelah melihat kekuatan Yi Chen dengan mata kepala sendiri, mereka menjadi semakin takut pada Yi Chen. Mereka hanya punya satu pikiran di hati mereka, yaitu mencekiknya di buayan. Mencari kematian. Lebih dari selusin Daosen berteriak dengan dingin. Teman mereka dibasmi oleh Yi Chen seperti ini, yang membuat lebih dari selusin orang di alam jiwa kuasi Tian sangat marah. Ini tidak baik untuk mereka. Mengatakan itu adalah tamparan di wajah Chi Guo, wajah mereka langsung berubah muram, dan mereka segera bergegas membasmi Yi Chen. Melihat ini, Yi Chen mengerutkan bibirnya sedikit, memberikan sedikit kekuatan pada lengan kanannya, dan pedang berat Tianyun sedikit bergetar. Semua darahnya terguncang, dan kemudian tubuhnya bersinar dan menghilang dari tempatnya lagi, dia sudah tidak ada lagi di sana. Alih-alih maju untuk bertarung dengan mereka, dia bergegas menuju alam jiwa kuasi Tian yang baru saja dilukai olehnya. Pada saat ini, dia pingsan di tanah, tanpa kemampuan untuk melawan sedikit pun. Ketika dia melihat Yi Chen datang, ekspresi ngeri segera muncul di wajahnya, dan dia berteriak dengan keras, cepat selamatkan aku. Tidak ada yang bisa menyelamatkanmu, biarkan aku mengirimmu ke jalanmu. Dia ingin meminta teman-temannya untuk menyelamatkanmu, tapi itu sudah terlambat, pedang berat Tianyun menyerang langsung ke arahnya, meledakkannya menjadi bubur dengan satu pukulan pedang. Kabut darah memenuhi udara, dan bau darah mengenai lubang hidungnya. Satu lagi telah terbasmi. Sekarang tinggal 13 orang lagi. Metode Yi Chen benar-benar kejam. Adapun penilaian orang lain terhadap dirinya sendiri, Yi Chen tidak peduli sama sekali. Ini adalah dunia kultivator yang kejam. Jika pihak lain menginginkan nyawanya, dia tidak akan pernah menunjukkan belas kasihan. Kebaikan adalah hal yang paling tidak berharga atau jatuh adalah keyakinan yang harus dipegang teguh oleh para praktisi. Orang pembawa sial, dia telah membasmi 2 orang karena kesalahannya. Pasang formasi terbaru dan jangan biarkan dia memanfaatkannya. Kedua belas pembudidaya semuanya berteriak pelan saat ini memandang Yi Chen, lalu mereka semua membentuk lingkaran dan bergegas menuju Yi Chen pada saat yang sama. Pada saat ini, mereka lebih dekat satu sama lain. Jika Yi Chen melancarkan serangan, semua orang akan dapat bereaksi dengan cara yang sama waktu.
Formasi kooperatif mereka jauh lebih baik dari sebelumnya. Sangat sulit bagi Yi Chen untuk menerobos lingkaran pertahanan mereka. Bahkan jika dia memiliki tubuh dan kecepatan yang kuat, itu tidak ada gunanya, berbicara dan menebak apakah Yi Chen dapat bertahan dalam ujian ini. Meskipun dia sangat kuat, dia sendirian, dan peluangnya untuk menang sangat rendah. Yi Chen sedikit mengernyit. Formasi seperti itu sangat sulit untuk dihadapi. Dari sudut matanya, dia melihat ke arah tempat Jin Gui berada dan menemukan bahwa dia sedang bertarung dengan Mo Wu. Junior yang bodoh, bahkan jika kamu menggunakan keterampilan jiwa gabungan, kamu masih bukan tandinganku. Mo Wu berteriak dengan nada menghina, dan kemudian meninju dengan kekuatan yang mendominasi. Huff, mendengar kata-kata meremehkan seperti itu, ekspresi kengganan melintas di mata Jin Gui, dan kemudian lengan kanannya berputar dengan kekuatan jiwa tirani, dan dia meninju mereka dengan cepat, dan akhirnya mereka bertabrakan, dan angin kencang bergejolak, dan kemudian Jin Gui langsung kaget dan mundur beberapa langkah, dengan bekas darah menggantung di sudut mulutnya. Budidaya Mo Wu berada pada tingkat tinggi dari alam jiwa surgawi. Budidayanya 2 tingkat lebih tinggi dari Jin Gui dan yang lainnya setelah mereka bergabung. Tentu saja, yang terakhir tidak dapat dibandingkan dengan mereka ketika mereka mengerahkan kekuatan penuh mereka. Jika pertempuran berlanjut dalam waktu lama, Jin Gui dan yang lainnya pasti akan kalah. Kita harus segera menghadapi orang-orang ini dan kemudian pergi untuk membantu dia dalam masalah. Formasi pertempuran yang dipasang oleh 3 jiwa kuasi surgawi dapat dikatakan tidak memiliki kelemahan. Selain itu, dia hanya berhasil melakukan 2 serangan diam-diam, jadi lawan pasti akan waspada, dan itu tidak mungkin kalahkan mereka satu persatu. Tuan, jangan buang waktu. Kekuatan jiwamu telah pulih menjadi setengahnya sekarang. Mari kita lihat apakah kamu dapat mengaktifkan esensi magma untuk membasmi mereka semua. Pada saat ini, suara monster kecil itu terdengar di telingaku. Setelah mendengar kata-kata monster kecil itu, Yi Chen merasakan kekuatan jiwanya untuk beberapa saat dan menemukan bahwa kekuatan itu memang telah pulih dengan cepat. Dan bahkan mengangguk tanpa ragu-ragu, dan sekarang dia perlu membuat keputusan cepat. Ayo, pada saat ini, lebih dari selusin teriakan terdengar. Mereka telah tiba tidak jauh di depan Yi Chen. Mereka mengerahkan kekuatan jiwa mereka pada saat yang sama, dan kemudian dengan cepat melancarkan serangan sangat kuat, memungkinkan orang merasakan deru angin yang menyeramkan mencapai telinga mereka, memberi mereka perasaan dingin. Ups, meskipun serangan mereka cepat, Yi Chen, yang telah memperhatikan gerakan mereka, sudah bereaksi dalam sekejap dan menghilang dalam sekejap. Apakah Yi Chen mencoba menggunakan kecepatannya untuk mengalahkan mereka satu persatu? Setelah melihat tindakannya, para kultivator yang hadir mulai berdiskusi. Sekarang ke-13 dari mereka hampir semuanya bersebelahan tanpa cacat. Tidak mungkin mengalahkan mereka satu persatu. Terlebih lagi, pertempuran di pihak Mo Wu akan segera berakhir. Pada saat itu, tidak peduli seberapa cepat Yi Chen adalah, tidak ada cara untuk menghindari dicekik oleh alam jiwa surgawi dan 13 ahli alam jiwa kuasi surga. Para pembudidaya itu sangat tidak menyukai situasi Yi Chen dan berkata satu demi satu. Dengan kecepatan, kamu tidak bisa memenangkan kami. Sebaiknya kamu keluar dan mati. Salah satu jiwa kuasi surgawi keluarga mau mencibir. Terserah kamu. Pada saat ini, suara acuh tak acuh Yi Chen terdengar dari belakang salah satu dari mereka. Tak satu pun dari 13 anggota alam jiwa kuasi Tian menyangka bahwa Yi Chen akan muncul tepat di depan mereka, dan bahkan berpura-pura percaya diri, dan segera mulai mencibir. Jika itu muncul di tempat lain, saya khawatir Anda masih memiliki kesempatan untuk melarikan diri, tetapi sekarang Anda hanya memiliki satu cara untuk mati. Begitu kata-kata itu keluar, mereka mengerahkan kekuatan jiwa mereka pada saat yang sama dan menyerang ke arah Yi Chen. Yi Chen berada tepat di depan mereka, dan mereka segera melancarkan serangan. Kecepatannya sangat cepat sehingga sudah terlambat untuk menghindar. Terlebih lagi, serangan yang dilancarkan oleh 13 dari mereka pada saat yang sama sangat kuat jika terkena, dia hanya akan terluka parah. Itu sama dengan kalah lebih awal atau kalah terlambat. Jika tidak, ketika Mo Wutang mengambil tindakan, dia hanya akan kalah lebih menyedihkan dan lebih menyakitkan. Kita tidak harus melakukannya sendiri, yang menghemat banyak tenaga. Lalu biarkan keluarga Mo dan Universitas Longyuan bertarung, dan kita juga bisa menikmati keuntungan dari para nelayan. Dukang tidak bisa menahan cibiran. Di matanya, Yi Chen sudah mati saat ini, dan suasana hati Feng Xian sama dengan Dukang. Pada saat yang sama, dia tidak berpikir Yi Chen bisa mengatasinya lagi pula, dia tidak bisa digunakan di sini. Itu adalah monster level 9, jadi mereka menyimpulkan bahwa Yi Chen tidak akan berakhir dengan baik. Pada saat ini,
Yi Chen dapat merasakan bahwa ada banyak mata yang terfokus padanya, termasuk mata yang sombong dan dingin, tetapi dia tidak mengambil hati dan dengan cepat membuka tangannya. Ada banyak orang yang menginginkan nyawaku, tetapi jika kamu ingin mengambil nyawaku, kamu belum memiliki kualifikasi. Kata-kata acuh tak acuh dan tanpa emosi keluar dari mulut Yi Chen, dan energinya semakin dekat dengannya. Tidak ada yang bisa membantumu sekarang. Kamu tidak punya pilihan selain mati. Lebih baik menyerah. Ini bisa mengurangi rasa sakit. Kamu pikir kamu bisa membasmiku dengan menyerang seperti ini. Yi Chen sangat tenang dan tersenyum acuh tak acuh, sementara 13 alam jiwa kuasi Tian mencibir. Esensi magma, keluar. Kali ini, Yi Chen tidak berbicara omong kosong kepada mereka. Ketika energi hendak mengenai dia berteriak pelan, lalu dengan cepat mengatupkan kedua tangannya, suara yang tajam terdengar, dan kemudian dengan cepat berubah menjadi formula ajaib. Peng pada saat ini, nyala api warna-warni yang menakutkan melonjak dengan ganas di sepanjang meridian Yi Chen. Suhu di sekitar Yi Chen meningkat dengan cepat. Ruang di sekitar tubuh Yi Chen terbakar dan terpelintir, dan gelombang panas melonjak ketika mereka merasakan gelombang panas yang mengerikan. Wajah para pembudidaya yang hadir menunjukkan kengerian, berkata api yang sangat mengerikan, bagaimana dia bisa memiliki harta yang begitu menakutkan. Itu apinya. Ketika para tetua keluarga Wang dan keluarga Liu melihat esensi magma, bulu kuduk mereka berdiri. Mereka telah melihat teror esensi magma ketika mereka berada di Pulau Es dan Api. Itu adalah api warna-warni yang menakutkan yang secara langsung membasmi naga terbang bersayap langit dan menelan api yin dan yang. Jadi saat saya merasa ngeri, mata saya terhadap esensi magma penuh dengan keserakahan. Kondensasi. Yi Chen berteriak pelan, dan menggunakan tangannya untuk membuat formula ajaib. Segera, api warna-warni yang menakutkan segera mengembun menjadi dinding api di depannya. Suara gemuruh yang tumpul keluar, dan lusinan energi langsung menghantam dinding api. Meskipun energinya sangat kuat, suhu esensi magma bahkan lebih mengerikan, dan energinya langsung terbakar menjadi ketiadaan. Bagaimana ini bisa terjadi? Ekspresi dari 13 jiwa kuasi surgawi menjadi sangat jelek saat ini. Mereka tidak menyangka bahwa Yi Chen akan memiliki kartu truf seperti itu. Suhu yang mengerikan membuat keringat dingin mengucur di punggung mereka. Sekarang giliranku. Wajah Yi Chen tanpa ekspresi. Kekuatan jiwa yang dibutuhkan untuk menggunakan esensi magma sangat besar. Pada saat ini, kekuatan jiwa di tubuhnya menurun dengan sangat cepat, jadi dia tidak berani menunjukkannya ada tanda-tanda kelalaian. Dia menggunakan tangannya lagi. Setelah berubah menjadi formula ajaib, dinding api yang dipadatkan oleh esensi magma segera menyebar dan berubah menjadi api yang memenuhi langit, melonjak menuju 13 orang dengan kekuatan yang menakutkan. Tidak, nyala api itu sangat menakutkan. Jika kamu terinfeksi, kamu pasti tidak akan berakhir dengan baik. Hindari dengan cepat. Salah satu dari mereka berteriak ketakutan, dan kemudian 13 orang mengerahkan kekuatan jiwa mereka pada saat yang sama untuk menghindarinya, tetapi semuanya sudah terlambat. Yi Chen sangat dekat dengan mereka, dan ke-13 dari mereka berkumpul bersama, yang mempengaruhi kecepatan mundur. Oleh karena itu, pada saat ini, mereka semua tenggelam oleh esensi magma. Meskipun mereka semua memiliki tingkat budidaya alam jiwa kuasi surga, kekuatan esensi magma terlalu menakutkan. Saat mereka bersendewa, mereka merasa seolah-olah berada di dalam magma, dan suhu tinggi yang menakutkan hampir membuat mereka tercekik. Mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak, dan kemudian dengan cepat mengerahkan kekuatan jiwa mereka untuk melindungi diri mereka sendiri, tetapi semuanya tidak berpengaruh. Saat kekuatan jiwa mereka muncul, mereka segera terbakar menjadi ketiadaan. Tanpa perlindungan kekuatan jiwa, mereka tidak berbeda dengan orang biasa. Di bawah pembakaran esensi magma, mereka berteriak berulang kali, namun mereka tetap tidak menyerah dan terus menggunakan kekuatan jiwa untuk melindungi diri mereka sendiri. Kekuatan api itu begitu menakutkan bahkan alam jiwa kuasi surga tidak dapat menghentikannya. Apakah Yi Chen akan membalikkan keadaan dengan api itu? Saya pikir itu sangat mungkin, dan aura harta karun itu sangat menakutkan. Tingkat kultivasi Yi Chen saat ini berada pada tingkat jiwa kuasi surgawi, dan dia tidak dapat mengerahkan kekuatannya sepenuhnya, jika tidak mereka akan terbakar sampai mati ketika mereka bersendewa. Ketika mereka melihat jeritan 13 jiwa kuasi surgawi, wajah para pembudidaya menunjukkan keterkejutan, dan pada saat yang sama, mata mereka yang melihat esensi magma bersinar dengan keserakahan yang tidak tahu malu. Kami tidak bisa tetap berada di dalam api, kalau tidak kami akan mati terbakar di sini. 13 orang tidak tahan dengan nyala api yang mengerikan, jadi mereka berteriak pelan pada saat yang sama, dan kemudian ingin segera mengungsi.
Jika kamu ingin mengungsi, tidak mungkin. Kekuatan jiwa dikonsumsi terlalu banyak, dan wajah Yi Chen menjadi pucat. Ketika dia melihat tindakan mereka, dia berteriak pelan, dan kemudian menggunakan formula ajaib lagi, dan kemudian magma esensinya melonjak dengan gila-gilaan, mengembun menjadi naga api multiwarna, melepaskan tekanan yang sangat menakutkan, melayang di udara 2 kali, dan kemudian menjebak mereka di tengah, tidak bisa pergi. Cepat dan biarkan mereka pergi, kalau tidak aku akan membuatmu menyesalinya seumur hidupmu. Keributan di sini sangat keras, dan itu segera menarik perhatian Mou. Jin Gui sudah terluka saat ini dan akan segera dikalahkan. Saat itu, Mou akan bebas menghadapi Yi Chen, yang akan berada dalam situasi yang sangat buruk. Kamu ingin aku melepaskan mereka? Menurutku kamu mengidap penyakit Alzheimer, oke. Yi Chen tersenyum diam-diam dan tidak berniat untuk berhenti. Tidak peduli apakah dia melepaskan 13 jiwa kuasi surgawi ini, Mou tidak akan membiarkan mereka pergi dia, dan satu-satunya hal yang bisa dia lakukan sekarang, adalah mencekik semua alam jiwa kuasi surga ini sebelum Mou Tang mengambil tindakan, jika tidak, situasinya akan menjadi lebih buruk. Wah, memikirkan hal ini, Yi Chen tidak ragu-ragu sama sekali, dan menggunakan tangannya untuk berubah menjadi formula ajaib. Segera, nyala api multiwarna yang lebih menakutkan melonjak dari meridiannya, dan dengan cepat memadatkan api multiwarna api Phoenix di depannya, menciptakan gelombang panas yang mengerikan. Satu gelombang menyusul gelombang lainnya, menyebabkan keringat panas keluar di dahi para penggarap yang hadir, dan mata mereka yang menatap Yi Chen penuh ketakutan. Basmi, tanpa ampun, Yi Chen melontarkan kata seperti itu, lalu membentuk segel baru dengan tangannya dan dengan cepat menyerang ke depan. Kicauan pada saat ini, burung Phoenix api yang terkondensasi dari esensi magma mengeluarkan raungan panjang, dan kemudian naik ke langit dengan angin kencang. Di bawah tatapan semua orang, ia mendatangi 13 makhluk kuasi surgawi langit di atas alam jiwa. Setelah berputar beberapa kali, ia menukik ke bawah langsung dari kehampaan. Angin panas dan ombak bergolak saat ini. Ekspresi ngeri muncul di wajah lebih dari selusin orang alam jiwa kuasi Tian, dan mereka berteriak tidak. Teriakan mereka tidak berpengaruh sama sekali. Tidak ada yang bisa menyelamatkan mereka saat ini, burung Phoenix api yang terkondensasi oleh esensi magma menghantam posisi mereka. Boom, pada saat ini, suara memekakkan telinga bergema di seluruh dunia, dan nyala api yang tak terhitung jumlahnya berkobar bersama angin kencang. Seluruh pemandangan tampak sangat menakutkan, dan pemandangan di dalamnya tidak dapat dilihat untuk beberapa saat. Sungguh kekuatan tumbukan yang mengerikan. Akibat benturan tadi, bahkan mereka yang berada di alam jiwa surgawi akan terluka parah. Kata para praktisi dengan ekspresi ngeri di wajah mereka. Hah, pada saat ini, wajah Yi Chen menjadi lebih pucat. Penggunaan esensi magma telah menghabiskan seluruh kekuatan jiwa di tubuhnya. Tubuhnya bergetar sedikit dan dia hampir jatuh. Wah, dalam keadaan seperti itu, Yi Chen tidak bisa lagi mempertahankan esensi magma. Ia segera melonjak kembali ke tubuh Yi Chen dari segala arah seperti air pasang surut. Pada saat ini, semua orang akhirnya dapat melihat dengan jelas di mana 13 jiwa kuasi surgawi baru saja tinggal, dan menemukan bahwa ke-13 jiwa tersebut telah menghilang. Tanah yang semula datar kini diledakkan menjadi kawah besar, dan masih ada jejaknya asap tertinggal di udara. Esensi magma yang sangat menakutkan tercium, dan tanah terbakar menjadi tanah hangus. Ketika mereka melihat pemandangan ini, para penggarap yang hadir tidak bisa menahan nafas. Harta karun api Yi Chen sangat menakutkan. Ketika digunakan dengan seluruh kekuatannya, bahkan 13 jiwa kuasi surgawi pun tidak ada tandingannya. Ia terbakar menjadi ketiadaan dalam sekejap. Penggarap dari alam yang sama bukanlah tandingannya, jadi tidak mengherankan jika dia bisa melompati tantangan tersebut. Dengan kekuatan dan bakat dalam berkultivasi, tidak heran jika koleksi buku yang mulia telah melindunginya. Mereka semua tidak dapat mempercayai mata mereka saat ini, tetapi fakta mengatakan kepada mereka bahwa semua ini benar, dan Yi Chen menyelesaikan semuanya sendiri. Seketika wajah Feng Shan dan Dukang menjadi jelek. Mereka sangat berharap keluarga Mo bisa menghadapi Yi Chen, namun hasil saat ini membuat mereka sangat kecewa dan sangat menyesal. Tentu saja, semua instruktur sedang bertarung sekarang, dan Yi Chen sendirian. Jika mereka mengambil tindakan, mereka memiliki kesempatan untuk membasmi Yi Chen. Tapi Dukang dan yang lainnya tidak melakukan itu, karena mereka percaya jika mereka membasmi Yi Chen detik ini, mereka pasti akan menjadi mayat dingin di detik berikutnya, karena kolektor buku ada di sini, dan jika keadaan jiwa kuasi eternal kuat. Jika penyerang ingin membasmi mereka, apapun cara yang mereka gunakan, mereka tidak akan bisa melarikan diri. Justru dengan pemikiran inilah mereka tidak melangkah maju,
melainkan memilih duduk di pinggir lapangan. Instruktur Yiming dan yang lainnya bertarung tidak jauh. Meskipun pertarungannya sulit, mereka telah memperhatikan Yi Chen, jadi setelah melihat situasi pertempuran seperti ini, mereka tidak bisa menahan nafas lega. Master Zhang Su dan Mo He tidak mengambil tindakan. Mereka hanya melayang dengan tenang di kehampaan dan menggunakan kekuatan jiwa mereka untuk bertarung. Situasi di pihak Jin Gui sangat buruk. Yi Chen berbalik dan menemukan bahwa Jin Gui dan yang lainnya mundur dengan mantap. Saat menyerang, Mo Wu menoleh untuk melihat ke arah Yi Chen dengan tatapan dingin alam jiwa kuasi surgawi yang cukup membuatnya marah. Tentu saja kekuatan dan bakat yang ditunjukkannya juga membuat Mo Wu semakin cemburu, sekaligus memperkuat tekadnya untuk membasmi Yi Chen. Wajah Yi Chen sangat tenang, dan dia tidak melangkah maju untuk membantu saat ini, karena semua kekuatan jiwa di tubuhnya telah habis, dan naik sekarang hanya akan menghalangi dia. Puff! Dia dengan cepat meludahkan batu jiwa di mulutnya yang telah menyerap semua kekuatan jiwanya. Kemudian Yi Chen membalikkan telapak tangannya, dan dua batu jiwa bintang 8 muncul di tangannya, dan kemudian melemparkannya ke dalam mulutnya untuk menyerapnya. Tuan harus segera pulih. Kalau tidak, kita akan berada dalam bahaya. Suara gugup monster kecil itu terdengar di telinga Yi Chen. Jika hantu emas dikalahkan sekarang, Yi Chen, yang tidak memiliki cadangan kekuatan jiwa, harus berdiri dan disiksa. Tentu saja dia mengetahui hal ini, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa dan berkonsentrasi untuk menyerap kekuatan jiwa yang terkandung di dalam jiwa batu. Junior, pergilah. Sebuah teriakan keluar dari mulut Mo Wu, dan kemudian dia dengan cepat membalik telapak tangannya, kekuatan jiwa yang kuat terkondensasi di telapak tangannya, dan kemudian meledak ke arah hantu emas dengan suara angin menderu. Jurus ini sangat ampuh, jika terkena dapat menimbulkan luka yang serius, namun dalam hal ini Jin Gui tidak punya pilihan lain, karena ia sudah terluka, sehingga tidak mungkin untuk menghindarinya. Bahkan jika aku tidak bisa mengalahkanmu, aku tetap ingin kamu melepaskan kulitmu. Teriak Jin Gui. Dia tidak memilih untuk menghindar atau bertahan sungai besar, dan kemudian di tubuhnya di bawah kendali, lengannya berkumpul, dan gelombang energi yang terlihat dengan mata terbuka menyebar, dan kemudian dia menghadapinya tanpa rasa takut. Boom! Di bawah tatapan semua orang, sosok seorang lelaki tua dan seorang pemuda bertabrakan. Gelombang energi yang terlihat dengan mata terbuka perlahan menyebar ke sekeliling, dan angin kencang bertiup di sekitar mereka langsung berhenti dan menjadi tidak bergerak, seperti sedang bergulat. Jarak antara Jin Gui dan Mo Wu sangat besar, jadi dia tidak bertahan lama dalam kondisi itu. Segera dia terbang langsung, jatuh dengan keras tidak jauh dari Yi Chen, dan mengeluarkan seteguk darah merah. Jin Gui telah dikalahkan. Tidak ada yang bisa menghentikan Mo Wu sekarang. Yi Chen berada di ujung kekuatannya. Jika Mo Wu terus melakukan pembasmian besar-besaran, Yi Chen dan Jin Gui akan mati di sini. Bukannya kamu tidak melihatnya sekarang? Yi Chen membasmi ke-15 jiwa kuasi surgawi. Dengan kebencian yang begitu dalam, Mo Wu tidak akan pernah melepaskan Yi Chen. Yang terakhir pasti akan mati, para kultivator berdiskusi. Instruktur Yiming dan yang lainnya semuanya gugup saat ini. Yi Chen, Jin Gui dan yang lainnya adalah para jenius yang mereka fokuskan untuk berkultivasi. Kematian masing-masing adalah kerugian besar, jadi saat ini, semua orang menatap Mo Wu dengan mata suram. Basmi 15 jiwa kuasi surgawiku. Kamu akan mati di sini tidak peduli apapun hari ini. Instruktur Yiming dan yang lainnya semuanya tertahan, jadi Mo Wu tidak memiliki rasa takut sedikit pun. Dia menatap Yi Chen dengan mata dingin tidak memperhatikan hantu emas. Meskipun Jin Gui baru saja bertarung dengannya, secara relatif, Yi Chen adalah ancaman yang lebih besar bagi mereka, dan kebenciannya lebih dalam. Kebencian di antara keduanya telah mencapai titik di mana tidak dapat disesuaikan, jadi dia akan membasmi di sini hari ini tidak peduli apa. Punya Yi Chen. Kalian dari keluarga Mo sepertinya sering mengatakan ini kepadaku, tapi banyak dari mereka yang mati pada akhirnya. Yi Chen merasakan kekuatan jiwa di dantiannya dan menemukan bahwa hanya 1/10-nya yang telah dipulihkan, dan hatinya segera menjadi khusyuk. Bahkan pada puncaknya, masih sulit bagi Yi Chen untuk menang, apalagi saat ini, sehingga situasinya sangat tidak menguntungkan baginya. Meskipun demikian, dia sangat tenang di permukaan dan memandang Mo Wu. Itu hanya kesalahan mereka. Kamu tidak bisa lepas dari genggamanku tidak peduli apapun hari ini. Mo Wu mencibir, lalu perlahan melangkah maju dan berjalan menuju Yi Chen dengan ekspresi galak di wajahnya. Wah, pada saat ini, suara siulan angin datang dari atas kepalanya, dan energi yang menakutkan berubah menjadi naga yang marah dan menyerbu ke arah Mo Wu. Gelombangnya sangat kuat, dan Mo Wu segera merasakannya,
dia mendongak ke dalam kehampaan dan menemukan bahwa orang yang mengambil tindakan adalah Yang Mulia Pengumpul Buku. Yang terakhir melihat bahwa Yi Chen dalam bahaya, dan sambil menahan momentum, dia mengambil tindakan dan melepaskan kekuatan jiwanya, berharap untuk menghadapi Mo Wu. Rasanya tidak baik menjadi terlalu lalai saat bertarung denganku, bukan? Jika dia terkena energi itu, Mo Wu pasti akan mati, tapi Mo He bereaksi sangat cepat melambaikan tangannya, kekuatan jiwa yang kuat menerobos kehampaan dan langsung mengenai energi yang dilepaskan oleh Master Pengumpul Buku. Ketika hantaman terdengar, kedua energi itu menghilang di udara pada saat yang bersamaan. Meskipun mereka tidak menggunakan keterampilan jiwa, energi yang dihasilkan oleh tumbukan dua energi biasa sangat kuat. Para kultivator yang hadir semuanya terpengaruh saat ini dan mengerahkan kekuatan jiwa mereka untuk melindungi diri mereka sendiri. Dia terbang keluar dan terluka ringan. Awalnya aku ingin membantu Yi Chen, tapi aku tidak menyangka bisa membantunya. Mata kru kolektor buku itu sedikit menyipit, tapi dia tidak mengatakan apa-apa lagi tidak bisa terus membantu Yi Chen. Lagi pula, apakah dia bisa lolos dari bencana ini tergantung pada keberuntungan dan kekuatan Yi Chen. Yang satu berada di alam jiwa surgawi, dan yang lainnya berada di alam jiwa kuasi surgawi di ujung panah yang kuat. Dalam situasi seperti itu, mereka bukan tandingannya sama sekali. Yi Chen itu pasti akan mati, penilaian para pembudidaya itu, dan Feng Shan dan Dukang mereka tidak bisa menahan cibiran, situasi inilah yang ingin mereka lihat. Aku berkata ketika aku berada di wilayah barat, Universitas Longyuan tidak dapat melindungimu. Hari ini adalah waktu untuk menepati kata-kata asliku. Mo Wu menghela nafas lega, dan kemudian menatap Yi Chen dengan mata dingin. Lengannya dibungkus dengan kekuatan jiwa yang kuat, faktor kekuatan jiwa yang gelisah memenuhi udara di sekelilingnya, dan niat membasmi yang mengerikan melonjak ke arah Yi Chen sangat bertekad, yang menunjukkan bahwa dia telah melakukan pembasmian dan bertekad untuk membasmi Yi Chen di sini. Orang-orangmu telah mengatakan ini berkali-kali, bukankah kamu bosan? Meskipun situasinya sangat tidak menguntungkan bagi Yi Chen, dan perlawanan mungkin tidak membuahkan hasil yang baik, dia tidak memiliki rasa takut, tetapi dipenuhi dengan emosi yang kuat, semangat juang, mata yang sedikit menyipit bersinar dengan keganasan yang hanya bisa dilihat pada binatang buas. Itu adalah tekad untuk bertarung dalam binatang yang terperangkap, tekad untuk menggigit beberapa ons daging lawan bahkan jika itu berarti kematian. Kamu masih memiliki mulut yang keras saat ini. Ketika binatang ajaib tingkat 9 tidak dapat digunakan, biarkan aku melihat apa yang dapat kamu lakukan untuk melawanku. Mo Wu berteriak dengan dingin, lalu membanting kakinya ke tanah, dan tubuhnya bergerak ke arahnya dengan suara angin menderu. Kecepatannya sangat cepat, dan dia tiba di depannya hampir dalam sekejap mata. Niat membasmi yang dingin muncul, dia menyentuh cincin penyimpanan, dan pedang panjang muncul di tangannya, dan kemudian kekuatan jiwa disuntikkan ke dalamnya, pedang panjang di bawah kendalinya, dengan cepat menusuk ke arah Yi Chen. Tempat di mana pedang panjang itu menusuk adalah jantung Yi Chen. Jika dia terkena, dia pasti akan mati di tempat. Ini menunjukkan bahwa Mo Wu bertekad untuk membasminya. Jika kamu ingin mengambil nyawaku, kamu keluargamu tidak memiliki kualifikasi. Yi Chen menggigit, meletakkan kaki kanannya di tanah, dan dengan cepat mundur untuk menghindari pukulan fatal Mo Wu. Perjuangan sebelum kematianmu hanya akan membuat kematianmu lebih lambat dan lebih menyakitkan. Lebih baik biarkan aku mengirimmu ke jalanmu dengan satu pedang. Mo Wu mencibir, lalu dengan cepat menikam Yi Chen dengan pedang panjangnya, dan berteriak ke 6 keterampilan jiwa tingkat rendah, teknik bayangan pedang Feng Yun. Peng pada saat ini, kekuatan jiwa tirani melesat keluar, mengembun menjadi monster yang tampak ganas, dan menyerbu ke arah Yi Chen. Angin yang menggigit bergejolak, dan aura yang dikeluarkan oleh monster itu sangat kuat tindakan pencegahan apapun, dia pasti akan terluka parah. Hah, tidak berani menunjukkan sedikit pun, Yi Chen segera mengeluarkan pedang berat meteor surga, dan kemudian dengan pikiran, dia mengerahkan sisa kekuatan jiwanya untuk memasuki pedang berat meteor surga, dan kemudian dengan cepat memblokirnya di depan. Pada saat yang sama, dia mengerahkan kekuatan jiwanya dan dengan cepat memadatkan armor kekuatan jiwa yang tidak lengkap di depannya. Boom! Detik berikutnya, serangan itu mengenai pedang berat meteor surgawi Yi Chen. Kekuatan sombong datang dari Tianfang dengan cepat mengarahkan kekuatan kejut ke armor. Kekuatan guncangan dari klik itu terlalu kuat. Dalam sekejap, armor kekuatan jiwa yang telah dipadatkan Yi Chen hancur, dan dia sendiri terbang keluar. Ada rasa sakit yang menusuk di sekujur tubuhnya, Yi Chen mengertakkan gigi, lalu memutar pinggangnya dengan keras dan mendarat dengan kuat di tanah. Hidup ini sulit, tapi aku ingin melihat berapa lama kamu bisa bertahan. Mo Wu mencibir lagi dan lagi, lalu mengerahkan kekuatan jiwanya untuk bergegas maju lagi,
dan kemudian dengan cepat menikam pedang, kali ini menunjuk langsung ke arah Yi Chen, tenggorokan. Tanda tanya. Jika dipaksakan, itu tidak akan bermanfaat apapun bagi Yi Chen. Dia segera berkedip dan menghilang, dan kemudian mengandalkan kecepatannya sendiri untuk tiba 10 meter dari Mo Wu. Dengan ekspresi serius di wajahnya, Yi Chen merasakan situasi jiwa binatang itu dan menemukan bahwa setelah beberapa serangan dan pertahanan, kekuatan jiwa yang baru saja dia pulihkan telah habis lagi. Meskipun kekuatan fisiknya sangat kuat, dia hanya berada pada level jiwa kuasi misterius, sedangkan Mo Wu berada di puncak level jiwa surgawi. Dengan kekuatan fisik seperti itu, dia hanya dapat dibasmi secara instan. Menilai dari penampilan Yi Chen, dia akan segera mati. Apakah dia benar-benar akan mati di sini hari ini? Sekarang berlutut dan bersujud beberapa kali. Aku bisa mempertimbangkan untuk menghancurkan jiwa binatangmu dan memberimu cara untuk hidup. Meskipun Yi Chen belum terbasmi, di mata Mo Wu, Yi Chen sudah menjadi orang mati. Sepertinya aku harus menggunakan keterampilan rahasia itu. Yi Chen sama sekali tidak mengindahkan kata-kata Mo Wu. Dia menarik napas dalam-dalam, lalu mengangkat pedang berat meteor langit dan memasukkannya ke dalam tanah. Letakkan senjatamu dan berhenti melawan. Kamu masih memiliki kesadaran diri. Setelah melihat tindakan Yi Chen, Mo Wu mencibir, lalu menjilat bibirnya dengan kejam dan haus darah. Menyerah. Yi Chen hanya tersenyum acuh tak acuh dan tidak banyak bereaksi. Lalu dia mulai mencubit formula ajaib itu dengan kedua tangannya, seolah-olah dia sedang menyeduh sesuatu tubuhnya. Apa yang akan dia lakukan? Apakah dia tidak punya kartu truf? Setelah melihat tindakan Yi Chen, wajah para penggarap yang hadir menunjukkan keraguan. Yi Chen sekarang berada di akhir kekuatannya dan tidak bisa mengalahkan Mo Wu sama sekali, jadi semua orang sangat penasaran, bahkan Jin Gui dan orang lain yang agak mengenal Yi Chen. Bas! Di bawah tatapan mereka, Yi Chen dengan cepat mengulurkan tangannya ke kedua sisi, dan kemudian gelombang fluktuasi berpusat pada dantiannya, bergetar seperti riak air. Tuan, apakah Anda ingin menggunakan keterampilan rahasia itu? Monster kecil yang mengikuti Yi Chen tahu betul tentang kartu Yi Chen, jadi dia berteriak dengan penuh semangat. Saya mendapatkan keterampilan rahasia itu ketika saya berada di Pulau Es dan Api, tetapi saya belum menggunakannya sampai sekarang. Sekarang situasinya sangat mendesak, jadi saya harus menggunakannya. Yi Chen menarik napas dalam-dalam dan berkata, dalam menghadapi kekuatan absolut, semua perlawanan hanyalah kelelahan. Bagaimanapun juga, seekor katak tetaplah seekor katak. Jika kamu ingin mengguncang pohon, kamu cukup melebih-lebihkan kemampuanmu. Wajah Mo Wu penuh dengan kedinginan semua. Di matanya, Yi Chen berada di akhir kekuatannya dan tidak memiliki kemampuan untuk melawan. Kunyah lidahmu dengan hati-hati. Aku belum pernah menggunakannya sejak aku mendapatkan serangkaian keterampilan rahasia itu. Mari kita lihat seberapa efektifnya hari ini. Yi Chen hanya menjawab dengan ringan, lalu dengan cepat mengatupkan kedua tangannya. Aku ingin melihat trik apa lagi yang bisa kamu lakukan. Setelah melihat gerakan Yi Chen, Mo Wu hanya bisa mencibir. Di matanya, Yi Chen sudah mati, jadi dia tidak keberatan memberinya beberapa trik waktu. Saya harap Anda tidak menyesalinya. Keterampilan rahasia jiwa bergetar ke segala arah. Yi Chen berteriak pelan, dan kemudian mengeluarkan formula ajaib dengan tangannya yang terkepal. Boom! Pada saat ini, dantian Yi Chen memancarkan cahaya yang sangat menyilaukan, sama menyilaukannya dengan matahari kecil, sangat mencolok. Pada saat yang sama, suara tumpul juga terdengar, yang segera menarik perhatian semua orang yang hadir. Ini adalah pertama kalinya mereka melihat pemandangan seperti itu, jadi mereka semua sangat bingung saat ini, bertanya-tanya teknik rahasia apa yang digunakan Yi Chen. Ups, dan pada saat ini, kekuatan isap yang sangat menakutkan merembes keluar dari tubuh Yi Chen, dan kekuatan jiwa antara langit dan bumi tersedot ke dalam dantian Yi Chen seperti banjir terlihat seperti itu. Dia dengan cepat mengerahkan kekuatan jiwanya untuk menstabilkan tubuhnya, untuk menghindari bahaya ditarik oleh Yi Chen. Hisapan yang sangat kuat. Mungkinkah dia menggunakan teknik rahasia untuk memulihkan kekuatan jiwa? Wajah para pembudidaya yang hadir menunjukkan ekspresi ngeri, dan kemudian semua hisapan yang merembes keluar dari dantian Yi Chen menghilang, dan itu cahaya keemasan dengan cepat menyatu pada saat ini, dan semuanya kembali tenang. Namun, momentum Yi Chen meningkat lagi, dan dia tampak bersemangat, tanpa sedikit pun dekadensi seperti sebelumnya. Jiwa bergetar ke segala arah. Setelah menggunakannya, setengah dari kekuatan jiwa dapat dipulihkan. Namun, menurut tingkat kultivasi saya saat ini, saya hanya dapat menggunakannya sekali sehari, jika tidak maka akan ada gejala sisa, bahwa rasa kekuatan kembali pada saat ini,
dia dengan cepat merasakan situasi di dantiannya, dan segera menemukan bahwa kekuatan jiwanya telah meningkat, dan senyuman muncul di wajahnya. Itu sungguh menggetarkan jiwa. Instruktur Yiming dan yang lainnya yang bertarung dengan tetua keluarga Mo dan yang lainnya memiliki ekspresi terkejut di wajah mereka, dan berpikir dalam hati, bukankah itu keterampilan rahasia unik Yi Hong saat itu? Mungkinkah di Pulau Es dan Api, Yi Hong apakah gua tempat Chen dan yang lainnya masuk untuk pelatihan benar-benar ditinggalkan oleh Yi Hong? Instruktur Yiming dan Yu Ying selalu mengikuti Yi Chen. Meskipun Yi Chen sering menggunakan teknik transformasi untuk membuang mereka, mereka tetap mengikuti Yi Chen ketika mereka memasuki gua tidak menyangka itu akan menjadi skill rahasia seperti Soul Shock. Kami di wilayah utara hanya memiliki satu teknik rahasia yang dapat secara instan memulihkan setengah dari kekuatan jiwa, dan itu adalah kejutan jiwa yang ditinggalkan oleh Yi Hong ratusan tahun yang lalu. Semua catatan ini ada di sana, tetapi Yi Hong tiba-tiba menghilang saat itu, jadi dia tidak meninggalkan keterampilan rahasia yang mengejutkan segala arah. Bagaimana Yi Chen memilikinya? Apakah dia pernah bertemu Yi Chen atau menerima warisan dari Yi Hong? Kata para penggarap yang hadir. Ini tidak mungkin. Pada saat ini, Penatua Lei menggelengkan kepalanya dan berkata, beberapa bulan yang lalu, kami memasuki sebuah gua di Pulau Es dan Api pada saat yang sama. Itu mungkin tempat di mana Yi Hong pernah berlatih. Ada serangkaian catatan di dalamnya. Keterampilan rahasia itu akhirnya direnggut oleh Yi Chen, dan catatan di dinding juga dihapus olehnya. Dilihat dari ini, kemungkinan dia mendapat kejutan jiwa di sana. Jadi begitu, mungkinkah Yi Hong benar-benar belum mati? Wajah para penggarap yang hadir menunjukkan keterkejutan dan keraguan, tetapi mereka tidak memikirkan masalah ini. Mereka memandang Yi Chen dengan mata penuh rasa iri, cemburu dan kebencian. Keterampilan rahasia seperti itu sungguh luar biasa sehingga jika Anda bisa mendapatkannya, Anda bisa dikatakan tak terkalahkan dalam pertarungan dengan praktisi dari alam yang sama. Jadi kamu punya keterampilan rahasia. Kenapa kamu begitu percaya diri, tapi apakah kamu pikir kamu bisa bersaing denganku hanya dengan memulihkan setengah dari kekuatan jiwamu? Ketika dia tahu bahwa Yi Chen menggunakan keterampilan rahasia itu, Momo Wugang berada sangat terkejut pada awalnya, tetapi segera mencibir. Meskipun Yi Chen memiliki setengah dari kekuatan jiwa, dia masih penuh percaya diri. Kirim guk-guk itu ke sini. Wajah Yi Chen terlihat sangat serius, tapi dia tidak memiliki rasa takut sedikit pun. Dia mengangkat jarinya ke arah Mo Wu dan berkata, kamu sangat cemas dan ingin mati, aku akan membantumu. Mo Wu mencibir, lalu dia tiba-tiba melesat ke depan dan bergegas ke depan. Pedang panjang di tangannya berputar dengan kekuatan jiwa yang kuat dan menusuk langsung ke kepala Yi Chen. Wah, dia merasakan angin kencang datang dari depan, dan dua sinar cahaya tajam melintas di mata Yi Chen. Dia dengan cepat mengeluarkan Epi Tianyun yang menempel di tanah, lalu memutar pinggangnya dengan keras, dia dengan cepat menebas dan berteriak. Keterampilan jiwa menengah kelas 5 tebasan api ilahi matahari jatuh tingkat pertama. Peng pada saat ini, kekuatan jiwa tirani melonjak dari pedang berat Tianyun, dan menyerang ke arah Mo Wu dengan kekuatan yang menakutkan, itu mengenai pedang panjang yang dia tikam, dan suara tumpul terdengar menyebar kemana-mana. Keterampilan jiwa yang tidak membutuhkan waktu untuk dibuat. Mo Wu tidak menggunakan keterampilan jiwa. Itu hanya serangan biasa. Kemudian dia segera terkejut dan mundur beberapa langkah, menatap Yi Chen dengan mata galak. Dia tidak terkejut sama sekali, karena dia tahu bahwa yang terakhir memiliki keterampilan jiwa seperti itu, tetapi dia belum pernah bertarung melawannya sebelumnya. Kamu masih memiliki sedikit pengetahuan. Wajah Yi Chen acuh tak acuh, tanpa ragu-ragu, kakinya terbanting ke tanah, tubuhnya bergegas keluar dengan deru angin, dan mendatangi Mo Wu lagi, menuangkan kekuatan jiwanya ke dalam jangka panjang, pedang menghantam kepalanya. Meskipun kekuatan jiwamu telah pulih dengan cepat, bagaimanapun juga, kamu hanya berada di alam jiwa kuasi surga, dan kamu tidak bisa menjadi lawanku sama sekali. Semua perlawanan sia-sia. Mo Wu mencibir dengan jijik, dan kemudian pedang panjang itu menyapu banyak bunga pedang indah di depannya. Pada saat dia mengerahkan kekuatan jiwa untuk menyuntikkan, cahaya ilahi berkedip, dan kemudian dia segera menusuk. Boom, kedua sosok itu bertabrakan lagi, dan gelombang energi menyebar, kemudian Yi Chen merasakan kekuatan sombong datang dari Tianyun Epi, dan dengan cepat mundur beberapa langkah untuk menghilangkan kekuatan guncangan. Tanpa bantuan binatang ajaib tingkat 9, Yi Chen bukan tandingan Mo Wu dengan kekuatannya sendiri. Selain itu, dengan bantuan instruktur Yiming dan yang lainnya, mereka tidak dapat membantu sama sekali. Dia dalam bahaya. Jin Gui. Mereka telah hancur saat ini, dan mereka berlima jatuh ke tanah tidak bisa bergerak. Setelah melihat hasil pertarungan antara Yi Chen dan Mo Wu,
wajah mereka penuh kekhawatiran. Mo Wu, cepat dan tangani dia. Pada saat ini, tetua tertinggi dari keluarga Mo yang bertarung melawan Tuan Yiming dan yang lainnya langsung mengirim pesan ke Mo Wu sekarang. Cepat atau lambat pemenangnya akan ditentukan, jadi mereka tidak ingin melihat Mo Wu terus mengkonsumsinya, karena jika ini terus berlanjut, pasti akan terjadi beberapa kecelakaan. Ketika dia mendengar kata-kata ini, Mo Wu mengangguk, lalu menatap Yi Chen dengan tatapan yang semakin galak, dan berkata, kalau begitu, izinkan aku mengirimmu berangkat. Merasakan tatapannya, Yi Chen mengencangkan cengkeramannya pada pedangnya. Tampaknya Mo Wu akan menggunakan gerakan membasminya. Dia harus berhati-hati, jika tidak, dia pasti akan mati di tempat. Hah! Mo Wusen mencibir, lalu kakinya dipenuhi dengan kekuatan jiwa yang kuat, dan dia menginjak tanah dengan keras, mengeluarkan suara seperti guntur yang teredam, dan gelombang energi mengguncang tubuh. 690.